Baru kira-kira sebulan, sebulan setengah yang lalu, tebalnya 650 halaman, isinya komplit lah mengenai regresi, hampir semuanya saya bahas, ada 359 tepatnya. Nah, jadi Bapak Ibu selama ini yang menggunakan statistik mungkin seberat yang memenuhi syarat uji asumsi klasik, data harus normal, nggak boleh hetero, nggak boleh autokorelasi, nggak boleh macam-macam. Nah, susah dikondisikan datanya. Nah, jangan-jangan memang model regresinya yang harus diganti. Kalau di berbagai literatur rata-rata datanya yang harus dipaksa ya, dibelokin sana sini gitu, tetap nggak bisa lah. Itu terus bagaimana gitu ya? Harusnya pakai model regresi yang pas. Nah, buku ini sangat cocok buat Anda. Kemudian ada buku mengenai penelitian SLR, ini nggak begitu tebel. Kemudian juga buku EVIUS, ini statistik ya, program statistik terutama untuk bidang ekonometrika dan statistika ya. Ini juga sangat populer terutama di kalangan pasca sarjana S2 maupun S3, tapi sekarang S1 juga sudah banyak yang pakai ya. Buku ini sedang diproses edisi ke-6, mudah-mudahan dalam 2 bulan ke depan sudah terbit. Jadi Bapak Ibu yang nanti berminat bisa mendaftar dulu ke Mas Raffi. Lalu bagi Bapak Ibu yang mengajar sistem informasi manajemen, saya juga menulis buku ajar. Ini kira-kira hampir 500 halaman, jadi cukup lengkap juga ya, termasuk soal-soal dan contoh-contohnya. Kemudian buku lain yang berdekatan dengan mengenal 350 jenis regresi tadi adalah buku ini, menulis karya ilmiah dengan komputer dan AI. Ini sudah sampai edisi 3, jadi cukup mendapat tanggapan yang bagus dari pasar ya Bapak Ibu ya, karena di sini hal-hal teknis ada, hal-hal non teknis ada, termasuk nanti penggunaan AI. Nah, ini silakan juga kalau mau pesan lewat Mas Raffi dan kawan-kawan gitu ya. Lalu Bapak Ibu semuanya nanti sambil mendengarkan saya mungkin bisa sambil menulis pertanyaan di kolom chat, lalu nanti pas diskusi atau acara jeda bisa saya jawab sebagian gitu ya, lalu sebagian akan dijawab secara langsung gitu. Baik, saya akan memberikan materi dengan cepat untuk teori, lalu nanti ada sedikit contoh bagaimana praktek menggunakan AI gitu ya. Yang pertama adalah mengapa sih kita harus menulis buku, baik Bapak Ibu dosen, peneliti, lalu ada juga tadi kata Mas Raffi ada mahasiswa ya. Perlu Bapak Ibu ketahui saya menulis buku pertama kali itu jadi mahasiswa ya. Ketika jadi mahasiswa S1 di Fakultas Ekonomi UGM, saya kira-kira tahun kedua kalau nggak salah, tahun kedua atau tahun ketiga awal gitu ya. Waktu itu mengenai buku komputer padahal saya pakai komputer pinjaman dan buku saya itu diterbitkan di Gramedia gitu ya. Jadi bukan penerbit sembarangan kan gitu ya. Buku pertama saya diterbitkan oleh Gramedia, ya, bukan penerbit sembarangan kan sampai hari ini gitu ya. Uh, dan saya adalah orang akuntansi Bapak Ibu tadi sudah ditunjukkan oleh Mas Raffi, tapi buku-buku saya juga mengenai statistik, mengenai sistem informasi ya, dan pekerjaan saya juga berkaitan dengan sistem informasi sampai ke e-government, jadi sudah sampai ke tahap kementerian lah gitu ya. Minggu depan saya full acara dengan kementerian, tapi malamnya bisa ya mengisi acara-acara lain gitu. Nah, mengapa kita harus menulis buku Bapak Ibu? Saya kira paham ya, kalau gajah mati itu meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang atau kulitnya, ya paling tidak bisa diikuti oleh bisa dinikmati oleh para pewarisnya ya, terutama kita kita ini. Nah, bagaimana dengan ilmuwan kalau sudah meninggal? Ya menurut saya yang paling berharga yang meninggalkan buku dan ilmu gitu ya. Jadi meskipun ilmuwan tersebut sudah berpulang, tetapi ilmunya masih tetap dipakai, dan di dalam Islam itu akan mendapat pahala yang tiada henti gitu ya. Jadi seseorang yang sudah meninggal biasanya sudah tidak bisa beribadah lagi gitu ya. Tapi salah satu ibadah yang tetap akan menerima pahala dari yang kuasa adalah ketika kita punya ilmu yang bermanfaat, meskipun ilmu itu sangat sederhana atau sangat kecil, tapi kalau berguna bagi orang lain, yang mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala gitu ya. Kemudian alasan lain yang lebih formal mungkin ya Bapak Ibu, mengapa sih harus menulis buku? Karena kalau bagi dosen ini kewajiban ya, kewajiban setiap 3 tahun harus menulis minimal 1 buku. Tapi biasanya kalau saya sih setahun 2 atau 3 buku lah gitu. Jadi kebalikan, gampang lah menulis buku Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah ini yang kita kurang ya. Harus membuat explicit knowledge. Explicit knowledge itu adalah merealisasikan pengetahuan yang kita simpan di dalam benak kita. Jadi jangan sampai didiamkan saja di dalam diri kita, harus dikeluarkan. Itulah mengapa Cina menjadi negara besar. Karena apa? Mereka sedikit-sedikit menulis. Obat-obatan mereka tulis, ya teknik mereka tulis, segala macam mereka tulis. Jadi sudah hampir 5.000 tahun kebudayaan mereka. Nah, sementara kita di Indonesia ini tidak banyak suku yang suka menulis, lalu suka menyebarkan ilmunya. Oleh karena itu, ya sekarang sudah lebih mudah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita tulis bareng-bareng bagaimana sih mengobati penyakit yang gampang-gampang lah dengan tanaman-tanaman di sekitar kita misalnya itu jarang kan yang ditulis. Nah, oleh karena itu pengetahuan-pengetahuan seperti ini perlu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah aktualisasi diri. Selama ini mungkin Bapak Ibu sudah pintar, sudah punya pengalaman banyak, tapi belum ketahuan orang lain. Nah, kalau ini ditulis, nanti kan orang lain bisa menikmati ya. Nah, tidak harus buku sih, saya juga punya YouTube Bapak Ibu ya. Nanti bisa cari nama saya. Nah, YouTube ini juga bisa dinikmati orang sekarang, selain buku juga YouTube. Kemudian bagi Bapak Ibu dosen atau peneliti, kalau menerbitkan buku bisa juga menjadi promosi institusi. Wah, ternyata dari kampus ini banyak loh penulisnya, dari lembaga ini banyak loh penulisnya, dan buku-bukunya bagus loh gitu kan. Nah, jadi dari masyarakat bisa menilai, wah ini institusinya cukup bagus. Kemudian apa boleh buat kalau buku kita itu laris, nanti otomatis bisa tambah penghasilan ya. Nanti juga akan saya tunjukkan hitung-hitungannya bagaimana Bapak Ibu. Meskipun ya ini bukan tujuan utama kita ya. Kalau Bapak Ibu memang tujuan utamanya mau nulis buku ya boleh saja, selama masih ada semangat, ada ide, itu harus segera dikeluarkan karena ide tidak akan muncul 2 kali Bapak Ibu ya. Nah, tapi Bapak Ibu perlu tahu bagaimana sih proses penerbitan buku itu. Yang pertama adalah Bapak Ibu perlu mengirim naskah ke penerbit. Bapak Ibu bisa memilih berbagai penerbit. Biasanya cukup lewat email saja, lalu jangan dikirim semuanya kalau kita belum kenal. Misalnya kita punya 10 bab, ya dikirim 1-2 bab dulu, lalu di bagian depan terutama judul, daftar isi, kata pengantar itu perlu disebutkan gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan memberikan penuh dulu gitu. Sebentar, mohon yang coret-coret jangan coret-coret dulu karena mengganggu yang lain. Sebentar dulu. Lalu nanti penerbit akan minta bantuan reviewer. Jadi khususnya untuk buku-buku akademik ini ya. Kalau buku cerpen atau buku populer mungkin tidak akan sampai ke sana. Jadi cukup pertimbangan saja dari penerbitnya. Lalu kalau buku-buku akademik misalnya tadi saya statistik gitu ya. Saya belum pernah nulis buku statistik misalnya, saya kirim ke penerbit. Nah, penerbit bingung nih, ini bukunya bagus nggak gitu ya. Nah, dia akan minta tolong kepada dosen-dosen yang memang mengajar statistik, lalu diminta mereview buku saya. Kalau memang nanti oke ya lanjut gitu ya. Tapi kalau nggak oke, biasanya lalu saya diminta untuk merevisi atau yang bahkan ditolak gitu. Kemudian kalau sudah di ACC biasanya akan dibuatkan surat perjanjian, berapa persen royaltinya, berapa persen cetakannya, kapan royalti akan dibayarkan dan sebagainya. Kemudian akan ada proses cetak bisa sekitar 2 sampai 4 bulan, tergantung antrian di penerbit itu. Biasanya kalau penerbitnya banyak menerbitkan buku-buku pelajaran SD, SMP, SMA, bulan-bulan Januari, Februari itu bulan-bulan yang sangat sibuk karena tahun ajaran baru sudah hampir datang gitu ya, dan nanti ada acara puasa dan lebaran, jadi biasanya mereka sibuk.
Nah, kalau buku sudah selesai dicetak, biasanya kita akan diberi sampel, bisa 5, bisa 10, tapi kalau sekarang rata-rata biasanya 5 ya. Kecuali di YKBN, di yayasan kampus saya, itu akan diberi 10 gitu. Jadi Bapak Ibu juga silakan aja kalau mau terbitkan buku ke sana atau ke Edismart Press ya. Jadi silakan itu sebagai opsi. Kemudian biasanya royalti akan dibayarkan setiap semester, tapi ini tergantung juga dari perjanjian ya Bapak Ibu dengan mereka. Kemudian ada eh, apa untuk publikasi buku, kira-kira bagaimana sih Pak hitungan royaltinya? Biasanya kalau buku akademik nih ya, kita bicara buku akademik, kalau buku cerpen, buku populer, buku resep masakan dan sebagainya, itu nggak perlu direview kan ya. Jadi biasanya penerbit kalau sudah melihat naskahnya bagus ya diterima lah gitu. Nah, kalau ini buku yang katakanlah buku akademik gitu, atau buku agak serius, biasanya royaltinya sekitar 10% naik turun. Nah, mungkin ada penerbit yang mencoba 5% ya ada, yang 15% ya ada, jadi tergantung dari kebijakan masing-masing penerbit. Katakanlah diterbitkan 1000 eksemplar dulu, berarti harga jual kali royalti nanti akan Bapak Ibu akan mendapat 10 juta kan gitu ya kalau bukunya habis. Nah, biasanya di saat terbit penerbit akan memberikan 25%, 2,5 juta biasanya dipotong pajak ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu sisanya akan dibayarkan setiap semester. Jadi kalau semester pertama nanti dihitung royaltinya, ternyata kita mendapat hak 2,5 juta, padahal sudah diberikan di awal ya berarti di akhir semester 1 kita nggak akan dapat. Tapi kalau totalnya ternyata, wah ini bukunya laku, sehingga dihitung royaltinya 3 juta, nah kita akan ditambahi 500 ribu gitu ya. Sedangkan di semester kedua, nanti lakunya berapa, royalti berapa ya akan diberikan gitu. Ini dari satu buku ya Bapak Ibu ya, dengan kira-kira 100 halaman lah. Nah, kalau buku saya kan rata-rata 300 halaman, berarti ya hampir 3 kalinya lah gitu ya. Berarti hampir 3 kalinya, kalau satu buku lah, kalau 3 buku, ya berarti 3 kali lagi gitu. Itu kalau 1 tahun. Nah, kalau 2 tahun, 3 tahun juga ada buku terus ya, jadinya begitu. Jadi Bapak Ibu bagi yang punya ide, punya khayalan kayak Prof. Zubdi tadi, ya ayo kita realisasikan gitu ya. Karena dari berbagai indeks, dari berbagai data itu minat baca warga Indonesia itu sangat rendah ya, sangat kurang, apalagi minat tulisnya. Maka bisa dibayangkan ketika minat bacanya rendah, lalu ada berita di sosmed, ya analisisnya sedikit sekali gitu ya. Langsung ditanggapi dan tanggapannya seringkali juga nggak nyangkut gitu ya. Itu yang membuat saya sedih. Oleh karena itu Bapak Ibu mari kita biasakan membaca dan menulis ya. Lalu Bapak Ibu bisa juga menuliskan di Google Play. Ya, Bapak Ibu nanti boleh lihat di Google Play Bapak Ibu semua. Lalu dilihat di bawah itu ada menu book gitu ya, berarti buku. Nah, kita boleh menerbitkan di sana. Cuma kalau menerbitkan di sana secara langsung, artinya saya punya naskah diterbitkan di sana, biasanya akan di review oleh Google maksimal 1 minggu ya, 1 minggu. Kemudian kita diminta menentukan harga sendiri dan kita akan mendapat hak 52%. Jadi dari buku saya yang sama tadi 100 halaman, saya jadikan PDF, saya upload di Google Play. Saya tentukan harga jualnya 20.000. Apakah ini saya akan mendapatkan lebih sedikit? Enggak, Bapak Ibu. Karena saya akan dapat 52%. Jadi setiap buku yang laku, saya akan mendapat 10.400. Dan ini akan dibayarkan setiap bulan, tengah bulan ya Bapak Ibu, tanggal 14 15 lah gitu. Sehingga kalau di dalam bulan pertama laku 100 buku, maka saya otomatis akan ditransferin 1.040.000. Nggak kayak BKD yang kita harus ngirim bukti ini, bukti itu, ngisi ini, minta persetujuan pimpinan dan sebagainya. Kalau ini ya bukunya laku 1, Bapak Ibu dibayar 10.400 gitu. Kalau laku 5 ya kali 5 gitu. Kalau 1.000 ya kali 1.000, udah nggak ada pertanyaan. Langsung ditransfer. Nanti dari bank ada laporan ini dari Google gitu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menerbitkan di sana tanpa ISBN. Kalau mau pakai ISBN gampang. Bapak Ibu bikin naskah, terbitkan di Edismart misalnya, minta diberi ISBN juga, nanti bayar berapa. Kalau sudah begitu, kita cetak misalnya 10 aja untuk dokumentasi kita. Lalu soft copy-nya kita jual di Google Playbook, nanti ada ISBN-nya di sana. Gitu ya. Nah, orang yang membeli tidak bisa mendownload lalu menggandakan, itu nggak bisa. Bapak Ibu nanti boleh coba, silahkan ambil buku, lalu di-download, kecuali pengarangnya mengizinkan. Jadi di sana ada opsi, Bapak Ibu bisa mengatur apakah ini boleh di-download, boleh di-share, kalau nggak boleh ya hanya bisa dibaca ketika login dengan email. Jadi saya pakai punya email misalnya, saya harus login kan, saya bisa masuk Google Play, ya saya baca dari situ. Kalau mau nyetak ya harus capture screen satu-satu, kalau mau ya begitu gitu. Nah, ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Sebenarnya kalau kelebihannya orang yang senang buku ya lebih senang pegang buku. Saya sendiri juga masih lebih nyaman kalau pegang buku ya. Rasanya itu isinya mau masuk ke tubuh saya gitu. Jadi senang aja gitu. Nah, cuma kelemahannya adalah ketika kita menerbitkan di penerbit biasanya akan ada review yang bisa memakan waktu 1-2 bulan sendiri. Dan nanti kalau sudah jadi pun distribusinya terbatas ya karena hanya distribusi lewat toko-toko buku kan. Tapi jangan khawatir sekarang juga sudah banyak penjualan melalui toko-toko online kayak Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Nah, saya menganjurkan kepada Bapak Ibu kalau ada buku di sana dengan harganya sangat murah, ya sebaiknya jangan dibeli lah gitu ya. Berarti Bapak Ibu kan mendorong pembajakan gitu kan. Buku saya yang harganya misalnya 150.000 itu dijual cuma 30.000, 40.000 gitu ya. Ya dilaporkan, ditutup, tapi dia kan nanti buka akun baru lagi gitu ya, masukin lagi gitu ya. Kalau kita pas sempat ya kita laporkan, kalau enggak ya sudah apa-apa. Karena sebagian masyarakat kita yang masih lebih suka begitu ya, mendukung PSSI, tapi ketika suruh beli kaosnya nggak mau, kaosnya mahal. Ya mending beli di pinggir jalan cuma 30.000 sama gambarnya. Nah itu mental kita masih seperti itu. Bahkan di kelas pun masih begitu ya. Ada beberapa teman cerita, wah mereka download dari internet, yang kuliah di luar negeri download dari internet, dicetak sendiri gitu ya. Ya sama dosennya dimarahi habis-habisan. Ya, itu kan sama dengan pencuri ya. Tapi kalau di Indonesia sih kita masih belum bisa ngomong banyak ya, ya masih banyak yang begitu. Tapi ya nggak apa-apa Bapak Ibu punya 1-2 buku tapi asli lah gitu ya. Daripada punya banyak buku tapi hasil downloadan semua. Atau beli yang bajakan gitu ya. Nah ini tadi yang saya ceritakan Bapak Ibu bisa menerbitkan buku sendiri secara individu atau individual, lalu bisa juga dapat ISBN. Bagi Bapak Ibu yang mau ke guru besar tentu gampang sekali kalau memakai jalur ini. Kita tinggal siapin uang 2 juta sampai 5 juta. Saya kira di Edismart juga termasuk yang murah. Bapak Ibu punya naskah terbitkan di sana, tunggu beberapa minggu jadi dah gitu ya. Lalu tahapan menulis buku tadi sudah saya tunjukkan, tapi secara garis besar ya ini strateginya ya. Bapak Ibu perlu menentukan dulu buku apa yang mau ditulis, topiknya apa, kemudian pasarnya siapa. Karena nanti ketika Bapak Ibu mengirim email ke penerbit, akan diminta menganalisis buku ini, mau ditujukan kepada siapa, kira-kira target marketnya berapa banyak, dan sebagainya lah gitu ya. Nah ini, karena mereka juga nggak ngerti Bapak Ibu nulis buku ini tuh siapa yang membutuhkan ya. Nah lalu dari situ Bapak Ibu nanti tinggal pilih publikasinya, apakah mau ditangani sendiri, publikasi sendiri, diedarkan melalui Google Playbook, pokoknya semua laporan saya ikuti, atau diserahkan ke penerbit, Bapak Ibu nggak mengeluarkan biaya apa-apa. Karena di penerbit biasanya udah ini saya kirim naskah, nanti penerbit yang akan membiayai, kemudian memberikan royalti kepada kita dan seterusnya. Tapi kita harus percaya kepada penerbit itu ya. Penerbit ini tidak menipu lah, jual buku 10.000 ngakunya 1.000 gitu ya. Biasanya nggak penerbit-penerbit munafik, mudah-mudahan tidak seperti itu. Kemudian
ketika kita sudah menentukan publikasinya, barulah kita mulai menulis dengan mengumpulkan bahan terlebih dahulu, Bapak Ibu ya. Bahannya sih gampang, kalau buku akademik sudah banyak buku-buku dari luar negeri ya, kita tinggal tambahi dengan hal-hal yang ada di Indonesia. Biasanya berbeda. Saya misalnya dari buku akuntansi, rata-rata buku akuntansi itu yang cukup membuat saya agak nggak cocok itu ya. Hal-hal yang ada di Amerika sana, buku akuntansi dari Amerika ya, itu ditelan mentah-mentah di sini. Jadi banyak yang menerjemahkan buku-buku Amerika, misalnya buku cek atau cek ya. Nah ini teman-teman saya di berbagai kampus juga saya ajak diskusi. Kalian pernah lihat cek nggak sih? Pernah pakai cek nggak? Nggak pernah lah, kok mahasiswa diajari gitu. Mahasiswa sendiri bingung ya, kapan saya lihat cek. Kalau di Amerika saya pergi ke toko buku, beli koran, beli majalah, saya bayar pakai cek itu biasa. Waktu itu ya saya kuliah di Amerika itu sangat biasa. Dan waktu itu saya sudah biasa pakai ATM, di Indonesia belum ada ATM. Ketika saya balik baru BCA mulai bikin ATM di mana-mana dan antrian sampai puluhan orang. Suatu hari tak hitung itu sampai 40 orang antri di ATM BCA. Ya waktu itu karena barang baru, seperti rela antri. Nah kemudian kalau saya alirannya adalah judge a book by its cover. Kalau saya. Jadi kalau covernya sendiri sudah nggak meyakinkan, apalagi isinya gitu ya. Mengapa begitu? Karena buku harus dipastikan kalau sekarang, apalagi di online kan, yang ditunjukkan hanya cover depan dan belakang, kadang-kadang pun hanya cover depan. Makanya buku saya, covernya aja sudah banyak bicara. Saya bukan orang seni, Bapak Ibu nggak ngerti seni, saya ngatur warna aja, saya nggak ngerti ini warna apa dengan apa itu. Saya cuma lihat contoh-contoh dari internet saya. Seperti tampilan ini warnanya bagus-bagus, ini bukan dari saya, Bapak Ibu, saya cuma ambil dari internet gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu juga saya sarankan nanti mendesain cover sendiri, karena pengalaman saya selama ini saya tidak puas dengan penerbit, harap dimaklumi karena penerbit nggak ngerti isi bukunya, yang ngerti itu kita. Jadi kita lah yang harus ngomong ini loh kehebatan buku saya di sini gitu ya. Nah kemudian Bapak Ibu ketika harus mencari topik bagaimana? Ya biasalah browsing ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sebagai seorang dosen sih ya kalau bisa sesuai dengan mata kuliah. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya buku-buku sudah banyak, Bapak Ibu harus punya ide yang berbeda gitu ya. Misalnya akuntansi pengantar. Ya kalau bisa akuntansi pengantar di era 4.0, industri 4.0, revolusi industri 4.0 gitu ya. Atau akuntansi di era AI gitu kan. Atau bagaimana kalau kita di dunia pertanian pengantar pertanian berbasis AI misalnya gitu ya. Loh, nanam-nanam kok pakai AI? Loh, kita harus tahu apakah ketika kita menanam kelapa sawit itu cuacanya harus yang seperti apa, ketinggian konturnya seperti apa, kelembapannya seperti apa. Itu kita bisa bertanya ke sana ya. Jadi saya sudah mengisi berbagai bidang ilmu Bapak Ibu, dan meskipun saya buta di situ tapi ya dengan bantuan AI contoh-contoh yang saya berikan bisa pas lagi ya. Kemudian Bapak Ibu carilah pembanding artikel-artikel lain, website, blog, YouTube, buku-buku lain, paper dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu jangan hanya melihat buku lain seperti apa, tapi juga cari tambahan-tambahan dari buku-buku lain. Lalu carilah informasi di YouTube. YouTube sekarang luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi bahkan anak-anak muda pun sudah banyak yang bicara statistik yang modern. Sementara itu masih banyak rekan-rekan pengajar statistik yang masih menggunakan ilmu tahun 80 dulu. Ya, masih menggunakan ilmu yang lama. Misalnya uji T, masih mengagung-agungkan tabel T. Padahal sekarang itu sudah pakai SIG ya atau prop. Semua software statistik pasti ada SIG-nya. Jadi harus bergeser ke situ gitu ya. Ya, tapi dengan alasan lo ini teorinya begini ya, teori pun bisa bergeser Bapak Ibu ya. Nah, kemudian carilah informasi lain, diskusi dengan teman-teman, organisasi profesi dan sebagainya ya. Kemudian untuk buku online ya kurang lebih nanti sama ya untuk Google Play dan ini. Nah, ini adalah secara teknis Bapak Ibu bagaimana ketika menulis buku dengan MS Word, saya sarankan Bapak Ibu menggunakan style ya. Menggunakan style. Nah, ini karena terlalu teknis Bapak Ibu nanti silahkan lihat YouTube saya aja. Jadi bagaimana menggunakan style di MS Word ya. Nanti untuk penomoran yang gampang adalah Bapak Ibu nanti klik home, lalu cari menu numbering kayak gini. Bapak Ibu pilih yang ada tulisannya heading 1, heading 2 ini. Nanti untuk judul bab pilih heading 1. Subbab level pertama itu yang 1-1 dan seterusnya lah gitu ya. Nanti kalau masih ada waktu saya demokan sedikit, tapi kalau enggak ya Bapak Ibu sudah tahu atau cari di YouTube saya. Kemudian Bapak Ibu bisa juga dengan mind map dalam beberapa hal. Saya juga suka menggunakan mind map, tapi kalau bisa dilakukan melalui MS Word ya cukup dengan outline sudah bisa. Kemudian Bapak Ibu nanti menulis buku harus membuat formatnya. Saya kira kalau di pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan di Smart nanti khususnya berbayar karena waktunya lebih lama ya, kita 5 kali bertemu, itu biasanya akan sampai ke formatting juga gitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin memanfaatkan ini monggo saja, sehingga nanti bisa menulis dengan lebih mudah dan lebih cepat. Lalu jenis-jenis publikasi buku apa saja? Ini ada buku banyak, ada banyak jenis. Nanti ada buku komersial, ada buku pesanan dari penerbit. Biasanya kalau saya karena sudah banyak nulis ya, kadang-kadang ada penerbit Pak, ini ada permintaan buku yang ini sedang diminta ke saya adalah audit forensik. Nah ini banyak permintaan Pak gitu. Waduh, oke saya lagi ngerjain buku yang lain saya bilang gitu ya. Kemudian ada penerbit Indi tadi sudah saya ceritakan, Bapak Ibu menerbitkan sendiri. Kemudian ada juga institusi kampus atau kantor Bapak Ibu yang mendorong para warganya, para dosennya atau para penelitinya untuk menerbitkan buku. Kalau ini di kampus saya dulu, ketika awal-awal dulu ya tahun 90-an, saya sebagai dosen muda, komputer masih jarang. Kampus saya bilang begini, siapa yang mau nulis buku dalam semester ini kita belikan komputer. Waduh, saya langsung ikut mendaftar ya, saya akan menerbitkan buku gitu ya, karena sudah beberapa buku ketika saya jadi dosen itu sudah punya beberapa buku ya, langsung dibelikan oleh kantor ya. Lumayan lah waktu itu ya, tapi habis itu ya beli sendiri. Kemudian bisa juga Bapak Ibu menerbitkan buku secara pribadi ya, pokoknya di setting sendiri, dicetak sendiri, dijual sendiri, bisa saja ya, karena ingin dipasarkan sendiri secara online dan seterusnya monggo saja. Kemudian juga ada buku-buku dari hibah, dulu biasanya dari Dikti ada hibah penulisan buku ya, tapi sekarang kayaknya sudah nggak ada ya, Bapak Ibu ada yang masih ikut gitu. Karena saya pernah mendampingi beberapa penulis yang menang kan harus didampingi gitu ya, syaratnya pendampingnya harus sudah menerbitkan buku gitu. Nah saya diajak juga, nah saya nggak ikut karena dulu pernah ikut hibah, pengalaman rumit administrasinya ya, nggak boleh beli ini, nggak boleh beli ini, tapi harus begini, aduh repot lah, mending nulis biasa aja langsung dapat duit udah gitu ya. Nah kemudian jenis buku akademik yang bisa Bapak Ibu terbitkan adalah buku ajar, cuma ini sayangnya poinnya agak kecil ya, 20 buku per tahun. Syaratnya harus sesuai dengan silabus, ada pembahasan, ada tujuan instruksionalnya, ada soalnya, ada ringkasannya segala macam lah ya. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu. Kemudian yang saya anjurkan untuk Bapak Ibu dosen adalah buku referensi dan buku monograf. Ya. Buku referensi dan buku monograf ini oleh seorang dosen hanya boleh atau diakui 1 buku per tahun. Jadi kalau Bapak Ibu membuat buku referensi dan buku monograf di tahun 2024 ini boleh, akan diakui dua-duanya, masing-masing 40 poin dan 20 poin. Dan ini relatif mudah Bapak Ibu sebetulnya, minimal cuma 60 halaman kok. Dan bukunya lebih kecil dari buku-buku saya tadi gitu ya. Jadi kalau saya ya bukannya menyombongkan diri ya, kalau saya niat ke situ ya seminggu saya kira selesai.
Apalagi bahan saya, paper saya di Google Scholar juga sudah banyak ya, sudah ada 300-an lebih Bapak Ibu. Jadi buku referensi dan monograf ini sangat memerlukan karya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus sudah punya publikasi terlebih dahulu di bidang yang akan Bapak Ibu tulis gitu ya. Oke. Kemudian buku-buku lain misalnya buku praktikum, diktat, atau buku-buku umum. Buku umum itu artinya seperti saya tadi ya menyebutkan buku EViews itu buku ajar juga bukan, karena kebetulan saya juga bukan pengajar statistik. Ya kurang lebih seperti buku tutorial lah gitu ya. Jadi saya dapat kumnya cuma berapa itu paling 10 ya. Kan nggak maksimal biasanya ya. Tapi yang penting cuan aja Bapak Ibu. Jadi minimal cuma 60 halaman Bapak Ibu. Gampang sekali. Bagi Bapak Ibu yang mau nulis itu gampang sekali. Ya tapi kalau pengalaman pertama tentu ada faktor sulitnya ya. Tapi nanti saya tunjukkan dengan AI. Kalau ukuran buku nanti Bapak Ibu ambil penggaris sama sebuah kertas gitu ya, 15 kali 23 cm Bapak Ibu. Itu bukunya nggak gede. Buku-buku saya rata-rata 19 kali 25 cm atau kali 23 cm, jadi jauh lebih lebar, jauh lebih tinggi Bapak Ibu. Ya, itu pun 300 halaman, 500 halaman, 600 halaman. Ya. Nah, kalau saya semua buku sebaiknya diberi indeks ya. Buku-buku asing itu selalu ada indeksnya ya untuk memudahkan pembaca mencari topik-topik tertentu. Nah, ini saya ambilkan dari POPAK tahun 2019, saya ambilkan aslinya seperti ini. Jadi buku referensi itu 40 poinnya dan buku monograf 20. Demikian juga nanti buku bersama, buku chapter Bapak Ibu. Kalau buku chapter itu katakanlah nasional ya Bapak Ibu. Itu buku yang ditulis oleh 10 pengarang misalnya gitu ya, masing-masing satu chapter satu bab. Kira-kira mirip penelitian tapi bukan penelitian ya. Yang penting ini buku ilmiah. Nah, itu Bapak Ibu bisa nulis satu buku per tahun diakui 10 poinnya. Nah, bayangkan kalau tiap tahun ya Bapak Ibu nulis sudah dapat 10 poin. Kemudian monograf 20 poin. Buku referensi 40 poin. Bapak Ibu tiap tahun sudah 70 poin untuk penelitian, C. Selain nanti publikasi. Kalau Bapak Ibu katakanlah 4 tahun kali 70, kali 70, paling enggak sudah 280 sendiri. Kalau untuk jadi guru besar katakanlah 800, Bapak Ibu sudah punya 250, ya kan sudah lumayan Bapak Ibu ya. Akan sangat membantu gitu. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang berprofesi sebagai seorang dosen, saya kira buku itu penting. Bagi mahasiswa, sebelum kalian semua lulus sudah bisa bikin buku, nggak apa-apa gitu ya, jual nama dulu gitu ya, kita bikin nama kita terkenal dulu. Tidak harus buku ilmiah ya, tentu kalau mahasiswa kan harus ada dosen pembimbingnya, harus ada nama kedua, harus ada nama ketiga. Tapi kalau para mahasiswa yang ikut acara pada malam hari ini mau nulis buku katakanlah panduan menggunakan AI gitu, mahasiswa dengan dosen sekarang sama-sama pintarnya karena mereka belajar pada waktu yang bersamaan gitu ya. Dosen mungkin nggak punya banyak waktu, mahasiswa punya banyak waktu, ngoprek sana sini, lihat sana sini, mereka lebih banyak latihan, mungkin lebih bagus pengetahuannya ya. Nah, tulislah buku, bikinlah YouTube. Kalau penerbit nolak, ya terbitkan di Google Play. Yang penting cuan masuk gitu aja lah gitu ya. Nah itu, tapi kalau bisa beri SBN, pakai nama kampusnya, ya nama kampusnya akan terangkat, publikasinya akan meningkat, lalu nilai kampusnya juga akan bagus gitu ya. Nah secara khusus saya ingin menunjukkan buku referensi dan buku monograf ini tadi yang nilainya tinggi, cuma saya nggak cocok dengan definisinya dikti Bapak Ibu. Ya, mengapa nggak cocok? Karena buku referensi dan buku monograf di sini sama-sama punya rumusan masalah, lalu ada nilai kebaruan, ada metodologi pemecahan masalah, ada data, ada teori, ada kesimpulan. Nah bedanya dengan penelitian apa di sini Bapak Ibu? Kalau monograf itu sama, cuma di situ dikatakan satu topik atau hal dalam suatu bidang ilmu. Kalau referensi lebih luas. Ya. Nah, misalnya sekarang kita mau bicara digital ekonomi atau green accounting, itu luas atau sempit? Ya bisa diperdebatkan kan gitu ya. Kita mau bicara teknologi kris misalnya. Bapak Ibu tentu sudah punya pengalaman bagaimana pakai kris. Nah, kris itu kalau kita bahas bisa itu 60 halaman. Kris itu komponennya apa saja, penyelenggaraannya bagaimana, cara makainya bagaimana, ada kris yang statis, ada kris yang dinamis. Kemudian kris yang dinamis pun nanti ada kris yang sudah otomatis keluar tagihannya, ada yang harus kita tulis kan gitu ya. Ada juga yang penjual men-scan kris pembeli. Nah, itu dibahas 60 halaman cepat itu Bapak Ibu. Nah, itu masuk referensi atau monograf? Dan kalau itu sebuah penelitian menurut saya bukan referensi Bapak Ibu. Tapi ya sudahlah kalau Bapak Ibu mau mengikuti dikti ya ikuti aja dikti gitu ya. Kalau saya yang penting saya bikin misalnya buku mengenal 350 regresi tadi. Kalau dinilai oleh dikti itu bukan buku referensi Bapak Ibu. Karena nggak ada rumusan masalah, nggak ada landasan teori, nggak ada data, nggak ada semuanya di sini. Tapi apakah ada kebaruan? Oh yes. Buku jenis regresi itu sudah saya cari di YouTube, sudah saya cari di Google, di mana-mana. AI saya suruh nyebut ada berapa jenis regresi. Mereka nggak mungkin menyebut lebih dari 10. AI yang manapun sudah saya coba nggak bisa mereka menyebut lebih dari 10. Nah saya 350 lebih. Nah pertanyaannya buku itu berguna nggak bagi pembaca? Tentu sangat berguna. Nah kalau di luar negeri buku seperti ini disebut dengan buku referensi. Buku peta itu referensi, kamus itu referensi, thesaurus itu referensi. Ya kemudian buku ensiklopedi itu referensi. Itu mirip dengan buku saya ini gitu ya. Nah saya nggak peduli lah diakui atau tidak oleh dikti. Yang penting saya menelurkan buku referensi dan ketika terbit langsung pesanan datang dari berbagai penjuru tanah air. Ya. Saya soalnya bikin video YouTube-nya juga gitu ya. Saya katakan ini seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Ini sama ya. Oh ya, ini ada buku disertasi yang sudah diubah menjadi apa dari disertasi menjadi sebuah buku oleh dikti itu tidak akan boleh dipakai untuk kenaikan pangkat ya Bapak Ibu ya. Yang mending bikin buku baru aja lah gampang gitu ya. Syaratnya tadi saya ulangi lagi adalah 60 halaman, 15 kali 23 cm ya, fontnya font biasa aja dan diterbitkan oleh ini Bapak Ibu, badan ilmiah, organisasi atau perguruan tinggi. Organisasi jadi organisasi profesi ya. Jadi kalau Bapak Ibu dari dokter ya ikatan dokter, kalau arsitek ya ikatan arsitek dan seterusnya. Pertanyaannya bagaimana kalau itu diterbitkan oleh Gramedia atau penerbit Andi atau Ebismat Press. Nah itu mungkin badan ilmiah bukan, perguruan tinggi bukan, organisasi ya, itu perusahaan gitu ya. Nah, nggak apa-apa karena di sini nilainya nanti khusus untuk poin penerbit itu cuma kecil Bapak Ibu ya. Jadi kalau penerbitnya perguruan tinggi itu nanti 4 nilainya. Kalau penerbitnya adalah non perguruan tinggi tapi penerbit yang tingkat nasional itu 3 nilainya. Jadi bedanya sedikit ya, cuma 4, 3, 2, 1. Sementara buku kita sendiri ini kan kalau buku referensi kan 40 gitu ya. Kalau monograf 20 ya ini sangat kecil lah. Karakteristik buku referensi ini saya ambil dari sini kok mereka bilang 200 halaman. Ini saya kira nggak benar ya, ini saya ambil apa adanya. Karena di aturan tadi kan dikatakan minimal 60 halaman Bapak Ibu ya. Yang 200 halaman itu adalah buku ajar. Buku ajar minimal 200 halaman. Ya. Kalau buku referensi ya seperti tadi lah sama gitu ya. Kemudian contoh-contoh buku referensi, saya kira ini nanti filenya disediakan oleh Ebisma ya, jadi Bapak Ibu tidak usah saya baca satu-satu. Saya mencium di sini ada buku yang penelitian, ada buku yang memang betul-betul referensi yang saya maksudkan, gitu ya. Nah, kemudian contoh monograf adalah seperti ini. Nah, saya nggak tahu apakah di buku monograf paham dalam sejarah ini ada novelty-nya, ada datanya, ada dan seterusnya gitu ya. Jadi, menurut saya kok enggak ya. Sayang saya nggak bisa dapat bukunya. Kemudian ada buku ajar. Nah, buku ajar ini
minimal 200 halaman, harus beri SBN, gaya bahasanya normal, apa formal maksud saya. Kemudian kalimat-kalimatnya juga kalimat-kalimat yang bernas ya, pendek, berisi, tidak membingungkan dan sebagainya, mencantumkan tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus sesuai dengan kompetensi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu dari bidang psikologi jangan menulis mengenai pemasaran gitu ya, walaupun ada psikologi pemasaran gitu ya. Tapi ya ini sekali lagi bukan sebuah batasan yang ketat. Saya sendiri dari latar belakang akuntansi, tapi banyak berkecimpung di dunia sistem informasi. Paper-paper saya berkaitan dengan sistem informasi. Karena kalau cuma akuntansi itu apa yang mau ditulis? Yang mau dijadikan paper apa? Nggak ada Bapak Ibu. Ya ada pencatatan jurnal, debit kredit, buku besar, posting dan seterusnya sampai jadi laporan keuangan. Yang mau dijadikan paper apanya? Metode-metode depresiasi ya itu nggak cukup untuk dijadikan sebuah paper. Makanya di kuliah-kuliah S2 S3 yang dijadikan topik di sana adalah kaitannya dengan harga saham ya, dengan perusahaan-perusahaan go public ya kan gitu. Jadi kalau akuntansi di perusahaan sangat sulit lah gitu ya. Ya mungkin juga karena preferensi saya lebih langsung ke sistem informasi. Dan ini nanti sesuai dengan silabus atau rencana pembelajaran dan seterusnya. Itu kira-kira Bapak Ibu. Kemudian contoh buku ajar. Nah ini saya sudah punya sistem informasi manajemen, bukan terjemahan Bapak Ibu. Beberapa rekan mengatakan Pak ini kok nggak sama dengan bukunya Loden, nggak sama dengan bukunya ini, nggak sama dengan bukunya itu. Lah memang ini saya sesuaikan dengan kondisi di Indonesia gitu ya. Jadi bukan terjemahan lah, gitu ya. Isinya juga seperti itu. Ada banyak hal baru. Kalau Bapak Ibu sandingkan dengan buku-buku SIM dari luar ya banyak bedanya. Kemudian juga di situ saya sediakan contoh-contoh soal ujian, soal latihan, tugas, contoh silabus, dan pasti buku saya ada indeksnya. Semua buku saya pasti ada indeksnya Bapak Ibu. Karena kalau pelajaran saya dulu di Amerika disuruh ngeliat buku ya harus cari dari indeks. Jadi kalau buku-buku saya nggak mungkin nggak pakai indeks. Kecuali buku mengenal 350 jenis regresi. Tebel tapi malah nggak pakai indeks. Kenapa? Karena isinya sendiri sudah merupakan indeks. Isinya sendiri sudah diurutkan menurut jenis-jenis regresi. Nah, ngapain harus pakai indeks kan gitu? Kita tinggal cari aja. Misalnya kamus ya. Kamus kan nggak perlu ada daftar kamus di daftar kata di belakang gitu ya. Ya sudah daftar katanya di dalam kamusnya itu sendiri gitu ya. Nah, isinya juga kurang lebih seperti ini. Ada topik yang akan dibahas apa, pembahasan seperti apa, contoh-contoh itu banyak. Ini dulu saya tulis contoh-contoh belum banyak Bapak Ibu. Itu saya susah sekali mencari contohnya. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu gampang mencari di internet, kalaupun susah ya bisa aja tanya AI ya, tolong buatkan gambar seperti ini gitu ya. Membuat soal seperti ini dulu saya ini mikir sendiri Bapak Ibu. Kalau sekarang saya pakai AI ya ini cuma 1 menit udah jadi 15 soal begini dengan jawabnya gitu ya. Soal IC bisa saya mintakan AI, tapi kalau soal yang bertabel begini susah ya. Saya mencoba AI masih kesulitan kalau diminta membuat soal untuk menjodohkan karena biasanya mereka nggak biasa. Tapi mungkin AI nggak bisa hari ini besok sudah bisa ya, bisa saja ya. Saya sering bertanya ke AI hari ini dia menjawab saya belum mempunyai informasi tentang hal itu gitu ya. Tapi besoknya saya tanya lagi sudah cerewet itu jawabannya sudah panjang lebar. Saya tanya dia, kamu belajar ya? Sebagai AI ya saya harus belajar setiap saat gitu. Wah keren juga jawabannya. Nah kemudian di bagian ujung sebelum saya demokan Bapak Ibu ini maaf saya cepat aja. Bagaimana menulis buku dengan AI tidak harus buku akademik ya, nanti bisa dipraktekkan dengan buku-buku yang lain, buku kumpulan cerpen boleh, buku kasus boleh, buku teori ya boleh, ya, apa saja lah. Nah yang jelas Bapak Ibu nanti menulis tentang apapun usahakan minta tolong ChatGPT ya. ChatGPT itu bagaimanapun AI yang pertama, AI yang paling lengkap, paling keren gitu ya. Apalagi sekarang sudah ada yang versi berbayar, ChatGPT 4 versi 4 dan nanti juga ada uh, apa ChatGPT versi 4.0 ya 4.0 itu sudah lebih keren lagi karena kita bisa mengirim ke dia sebuah gambar, sebuah tabel, lalu kita bisa minta komentar dari dia. Kalau dari dunia akuntansi atau dari dunia statistik, Bapak Ibu bisa mengambil sebuah tampilan gitu ya, misalnya dari SPSS, dari Stata atau dari mana atau dari akuntansi, Bapak Ibu punya neraca, laporan keuangan atau laporan laba, kirimkan ke ChatGPT yang berbayar tadi, maka otomatis dia akan menganalisis gitu. Itu sudah bisa. Jadi Bapak Ibu selain bisa minta dibuatkan gambar juga bisa minta dia untuk menganalisis gambar. Demikian juga dengan Gemini, tapi saya kira Gemini versi gratis jadi masih belum sehebat ChatGPT ya. Tapi kita tidak bicara juara 1, juara 2 di sini, tapi ya kita gunakan aja semuanya gitu. Untuk membahas ini kita coba di ChatGPT, di Gemini, di Perplexity atau di Bing, mana yang menghasilkan paling baik, ya kita ambil aja lah. Gitu. Kita nggak usah, oh ini jangan dipakai gitu ya. Oke, itu adalah ChatGPT. Saya kira Bapak Ibu sudah biasa pakai dan nanti kita bisa mulai dari outline sampai ke teks ya. Nanti saya contohkan aja Bapak Ibu. Ini hanya sekedar tampilan, Gemini juga begitu. Saya bisa minta dibuatkan apalah gitu ya, abstrak, outline dan sebagainya. Kemudian untuk bagian dari naskah nanti kita bisa pakai perplexity.ai. Jadi perplexity.ai ini lebih pinter membuat teks. Lalu Bapak Ibu nggak usah bertanya karena sering peserta bertanya ya, Pak katanya referensinya nggak bagus kalau pakai AI. Iya, referensi nanti kita cari sendiri. Jadi Bapak Ibu yang bertanya mengenai referensi, yes, no matter how good or how bad references that are given by AI, you don't have to take it. Ya, jadi kita harus cari sendiri aja, lebih gampang, lebih meyakinkan. Ini tulisan yang panjang nanti bisa diperpendek. Lalu perplexity itu bagusnya apa? Kita minta dituliskan sebuah topik, dia menyarankan topik yang lain di bagian bawah. Misalnya saya tadi minta tolong dituliskan digital marketing. Nah, dia memberikan saya 3 judul atau kadang-kadang 5 judul. Kamu kayaknya perlu juga nih ambil judul ini. What are the most effective digital marketing channels? Atau how to measure the success of a digital marketing campaign. Nah, saya tinggal klik plusnya aja Bapak Ibu. Nanti sudah otomatis jadi artikelnya. Nah, itu tinggal kita kumpulin aja. Dan selama ini sih hasil yang paling maksimal kalau kita pakai bahasa Inggris kan ya. Bapak Ibu yang nggak bisa bahasa Inggris nggak usah takut. Toh nanti ada Google Translator. Jadi pokoknya jadi dulu lah gitu ya. Nanti tinggal ditranslate sedikit demi sedikit lalu kita baca ulang. Jadi kalau ada para mahasiswa di sini yang ikut, jangan langsung copy paste ya. Beberapa mahasiswa sudah saya pesan ya bimbingan saya. Kalian jangan copy paste karena bahasanya nggak enak. Jadi kalian harus bikin sendiri saya bilang gitu ya. Nggak susah kalian bisa bahasa Indonesia kok. Ngapain harus percaya sepenuhnya gitu ya. Kemudian DeepL ini adalah aplikasi berbayar untuk menerjemahkannya. Tapi Bapak Ibu untuk tahap pemula pakai Google Translator atau mungkin pakai ChatGPT sudah cukup lah gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah merasa kurang silahkan beli aplikasi ini atau saya kira ini cukup bagus aplikasi DeepL. Nah, jadi lumayan bagus, ada yang gratis tapi ya hasilnya terbatas. Nanti ada yang bayar per bulan, per bulannya sekian tapi ini harus dibayar per tahun ya. Jadi caranya begitu. Lalu Writepool ini juga bisa dipakai untuk mengerjakan macam-macam termasuk Bapak Ibu ngecek apakah artikel kita itu banyak berbantuan AI. Nah, nanti kita tinggal kirimkan ke X-Writepool ini, ada GPT detector, nanti akan muncul ini banyak dihasilkan dengan AI 70%. Nah, misalnya begitu ya. Oleh karena itu ya kita harus memakai bahasa Indonesia. Menurut saya kalau berbahasa Indonesia itu mereka lebih sulit menilai.
Kalau berbahasa Indonesia mereka sudah lebih sulit menilai ya. Nah, tapi problemnya kalau kita mau kirim ke Scopus, kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bisa jadi mudah ketangkep ya. Tapi kalau levelnya rendah, misalnya di bawah 20% sih nggak apa-apa ya, karena tulisan kita kan kadang-kadang bagus juga, dianggap pakai AI gitu ya. Jadi apa? Nggak mesti begitu. Kemudian untuk parafrase ini kalah dibanding ChatGPT, apalagi dengan Grammarly atau SpeedWrite. Kalau untuk parafrase paling bagus adalah SpeedWrite, Bapak Ibu ya. Tapi berbayar memang ya. Jadi ini demo aja, kemudian writer.me itu juga untuk minta penulisan, tapi kalau Bapak Ibu hanya pakai ChatGPT masih oke lah. Ini saya hanya menunjukkan opsi aja. Nah, untuk SpeedWrite ini betul-betul dia mengubah kata-katanya Bapak Ibu, sangat sangat bagus. Ini menurut saya paling bagus. Willbot kalah lah. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang sangat ingin punya program parafrase yang bagus selain pakai ChatGPT, pakailah SpeedWrite. Memang agak mahal ya, karena SpeedWrite punya fungsi ini semua dibanding dengan aplikasi-aplikasi yang lain, cuma harga langganannya per tahun itu $60. Kalau kursnya 15.000 ya berarti 900.000 ya, tapi kalau sekarang 16.000 jadi 1 jutaan ya. Tapi kita bisa memparafrase 6.000 paragraf per bulan. Kalau kita bagi 30 hari, berarti per hari Bapak Ibu bisa memparafrase 200 paragraf. Saya kira Bapak Ibu belum pernah menulis dalam sehari itu sampai 200 paragraf. Jadi Bapak Ibu bisa iuran 10 orang kalau mau, ya. Tapi dengan satu email aja ya, bikin email baru. Nah, 10 orang berarti 200 paragraf per hari. Kalau 10 orang masing-masing punya 20 paragraf per hari. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau nakal ya, caranya begitu ya. Tapi ya, ini nakal yang intelek ya. Kalau anggaran terlalu mahal ya sudahlah, berbagi 5 atau 10 orang. Nanti link pembeliannya bisa klik di link saya. Kalau Bapak Ibu sulit menemukan, tinggal klik link ini aja. Nanti langsung Bapak Ibu bayar pakai kartu kredit dan selesai ya. Kemudian ada Quillbot, ini saya kira cukup populer, tapi dibanding dengan SpeedWrite memang kalah harganya sedikit lebih murah ya, karena $50. Walaupun di Shopee banyak. Saya menganjurkan Bapak Ibu kalau bisa jangan beli di Shopee ya. Karena apa? Karena Shopee dan teman-temannya ada Tokopedia dan macam-macam. Karena apa? Yang beli berapa orang kan Bapak Ibu nggak tahu. Misalnya harga Quillbot itu ada yang 30.000, ada yang 50.000. Bayangin kalau yang beli itu 50 orang, ya pasti akan repot ya Bapak Ibu ya. Begitu saya pakai ternyata kuotanya sudah habis gitu ya, karena semua orang pakai gitu ya. Jadi Bapak Ibu mending punya satu aplikasi, beli sendiri, dipakai sendiri semaksimalnya, atau beli bareng 2-3 orang, dipakai semaksimalnya ya. Jadi gitu kira-kira dari saya. Kemudian sedikit demo aja Bapak Ibu ya. Saya akan demokan ketika kita pakai AI itu nanti kira-kira bagaimana. Kayaknya masih ada sedikit waktu. Um, oh ya, nomor satu yang ingin saya kenalkan Bapak Ibu adalah aplikasi add-in untuk Google Chrome Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan kalau mencari paper pakai Google Scholar ya, pakai Google Scholar. Nah, misalnya saya mencari topik fraud management ya, di bidang saya mau cari tentang fraud gitu. Jadi Bapak Ibu mencari topik, langkah pertama pakai Google Scholar aja, karena dia sangat umum, sangat banyak. Nah, apa yang terjadi dengan Google Scholar saya ini mungkin agak berbeda dengan Google Scholar Bapak Ibu. Yaitu apa? Di sini langsung diberi indeks Scopusnya gitu. Jadi paper pertama NA, berarti not available yet ya. Mungkin ada paper baru atau mungkin terlalu lama atau tidak terindeks Scopus. Nah, yang Q1 hijau ini Q1, kemudian ada yang Q2. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana saya mengaktifkan Google Scholar saya dengan cara ini? Bapak Ibu cari aja begini di Google ya. Di Google carilah, catat aja dulu, Rapid Journal Quality Check. Rapid Journal Quality Check. Oke. Ya, nanti akan ketemu seperti ini. Bapak Ibu klik yang baris paling atas ini. Jadi Bapak Ibu langsung klik aja. Nanti akan muncul begini. Nah, karena saya sudah punya, maka munculnya di sini remove from Chrome ya. Kalau Bapak Ibu belum install, nanti di sini munculnya add to Chrome. Nah, Bapak Ibu tinggal klik, lalu klik lagi. Tunggu nggak sampai 1 menit, nanti keluar kira-kira begini keluarnya. Di layar akan keluar, bukan ini. Keluarnya seperti ini. Nah, keluarnya seperti ini. Nanti keluarnya yang aktif itu ada beberapa core. Nah, yang aktif itu Bapak Ibu. Yang aktif ada beberapa. Kalau Bapak Ibu dari bidang komputer, aktifkan yang core ini. Kalau Bapak Ibu bukan bidang komputer, matikan core. Tapi kalau saya karena hidup di dua alam ya, di dunia IT dan dunia akuntansi, saya biasanya hidupkan. Kemudian kalau Bapak Ibu tidak butuh indeks dari Financial Times, Bapak Ibu bisa matikan ini. Juga dari Sintanya Australia. Ini kalau Pak Sudi pasti sering pakai ini karena di Australia ya, Prof Sudi ya. Nah, ini boleh diaktifkan, tapi kalau nggak butuh matikan aja. Jadi yang diaktifkan tinggal SJR. Ya, ini Simago Journal Rank ya. Jadi Bapak Ibu aktifkan ini aja. Yang turbo biarin, yang on off biarin dulu. Nah, nanti Bapak Ibu langsung cari di Google Scholar, maka otomatis sudah keluar seperti ini. Sudah ada indeksnya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau cari referensi yang bagus-bagus ya harus yang dari Q1, Q2 begitu ya. Nah, itu. Tapi begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sering mencari, saya habis mencari fraud management, saya lalu cari green economy gitu ya. Lalu saya nanti cari apa lagi? Maka ini saya dianggap terlalu banyak mencari. Kalau saya dianggap terlalu banyak mencari, nanti sama Google ditegur saya. Kamu terlalu banyak melakukan pencarian, jadi dia curiga bahwa kita itu robot. Mengapa? Karena kalau kita mencari biasa nggak pakai aplikasi ini tadi, begitu dapat tampilan ini ya sudah kan gitu ya. Tapi karena kita pakai aplikasi tadi, Rapid Journal Quality Check, maka setelah kita mendapatkan ini sama Rapid Journal Quality Check, masing-masing entry ini kan dicari sumbernya di mana gitu. Nah, berarti pencarian lebih intensif. Oleh karena itu kita ditegur oleh Google. Kalau kita sedang mencari-cari dan tidak butuh informasi jurnal ini, indeksnya jurnal, maka sebaiknya kita matikan terlebih dahulu. Yaitu dengan cara tadi kita klik ini Manage Extension, Rapid Journal Quality Check, kita klik optionnya, lalu kita off-kan di kiri bawah ini Bapak Ibu. Kita off-kan. Maka pencarian nanti tidak akan melalui ini. Jadi indeks akan diabaikan. Kalau sekarang saya mencari, ya, misalnya mengenai sustainability reporting gitu ya, maka tidak ada indeks lagi. Ini tidak akan ditegur oleh Google. Saya mencari sebanyak-banyaknya nggak akan ditegur. Ya, tapi kalau saya menggunakan tadi, saya mencari 4-5 kali biasanya ditegur lalu diblokir kira-kira 10 menit atau setengah jam. Itu nggak lama sih Bapak Ibu ya. Kita istirahat dulu, bikin mie rebus dulu lah gitu ya, istirahat dulu gitu. Nah, nanti kalau kita butuh indeks barulah kita aktifkan Rapid Journal Quality Check-nya. Di sini tadi saya nyalakan lagi, saya on-kan lagi gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan menulis buku? Mas Raffi, saya mohon izin 4 menit lagi ya. Saya contohkan bagaimana kalau kita pakai ChatGPT, pakai yang gratis aja Bapak Ibu ya. Saya pakai 3.5.
Saya harus login lagi. Oke, oke. Nah, kalau kita beli terlalu banyak orang, nanti di sebelah kiri juga akan banyak tampilannya Bapak Ibu ya. Oke, nah saya mulai dengan pertanyaan baru begini Bapak Ibu. Kalau kita mau pakai AI, jangan jangan hanya meminta aja. Jadi ketika kita minta dengan AI, Bapak Ibu kalau bisa ada tiga bagian. Ada tiga bagian. Misalnya saya seorang profesor di bidang apalah gitu ya Bapak Ibu, di bidang psikologi, di bidang kimia, matematika dan sebagainya lah gitu ya. Di bidang statistika gitu ya. Kita ngaku-ngaku aja gitu Bapak Ibu ya. Eh, lalu saya akan menulis buku ajar tentang statistika apa Bapak Ibu? Tentang statistika, pengantar statistika ya boleh, atau tentang regresi misalnya ya. Tentang regresi berganda atau multiple regression yang akan digunakan sebagai buku teks untuk mahasiswa tingkat pasca sarjana. Jadi kita beritahu dulu Bapak Ibu, jangan to the point, buatkan saya outline buku statistika gitu ya. Nah, di dalam buku ini saya akan membahas topik-topik terbaru gitu ya. Barulah kita minta buatkan outline buku tersebut paling tidak misalnya gitu ya 10 bab atau berapa Bapak Ibu mintanya gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu cuma buatkan outline buku regresi 10 bab, ya itu ibaratnya bapak-bapak semua ini, tidak ibu-ibu ya. Bapak-bapak minta AI, tolong carikan saya istri gitu. Ya kalau bapak-bapak seorang laki-laki asal seorang wanita dikasihkan Bapak Ibu kan gitu bapak-bapak gitu. Jadi Bapak harus harus menyebut saya senang wanita yang langsing atau yang putih atau yang rambutnya keriting atau blondi atau apa gitu. Jadi Bapak Ibu harus harus memberitahu AI kasarnya begitu. Nah, dari sini barulah kita klik permintaan kita, maka nanti akan dibuatkan seperti itu. Ya, jadi nanti hasilnya akan berbeda. Ya, lalu kita bisa meminta rincian lebih lanjut. Misalnya ya, kita minta topik nomor 6. Buatkan rincian untuk topik nomor 6. Nah, gitu saya nggak usah menulis judul topiknya lagi karena dia masih ingat gitu Bapak Ibu ya. Nah, nanti apa saja yang dibahas di situ otomatis akan muncul gitu ya. Nah, lalu Bapak Ibu juga bisa coba minta dia untuk menguraikan ini Bapak Ibu ya. Misalnya, jelaskan atau uraikan tentang signifikansi dalam statistik dan berikan contohnya. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini nanti akan diberikan beberapa contoh ya. Cuma di sini kan Bapak Ibu mungkin menganggap ini terlalu pendek kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa coba untuk meminta penjelasan dari Gemini misalnya gitu ya, koefisien regresi misalnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa minta dari Gemini kira-kira bagaimana? Chat with uh, Gemini, sebentar dulu. Mana ini kok saya dikeluarkan padahal saya sudah login ya. Oke. Nah, eh ya ini saya misalnya minta langsung ini. Sebenarnya sama dengan ChatGPT tadi ya. Jelaskan tentang apa tadi koefisien regresi ya, tadi apa? Tentang koefisien regresi di situ, tentang koefisien regresi karena saya sedang menulis buku tentang statistik regresi untuk mahasiswa pasca sarjana. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti ada penjelasan seperti ini. Yang mungkin di ChatGPT kurang mendalam seperti ini kan gitu ya. Lalu Bapak Ibu masih bisa menambah lagi dari Perplexity. Ya. Dia bisa bahasa Indonesia juga Bapak Ibu. Saya tuliskan tentang koefisien regresi. Gitu ya. Nah, nanti dia akan menjelaskan koefisien regresi mulai dari yang sederhana seperti apa. Nah, kalau dengan cara ini Bapak Ibu kan bisa copy paste ke sana kemari gitu ya. Dari ketiganya ini bisa kita copy paste lalu dia memberikan contoh nih. Wah, ada apa perbedaan utama antara regresi linear sederhana dan regresi MLAD? Wah, apalagi ini gitu kan. Saya tinggal klik tanda plusnya aja Bapak Ibu. Nanti akan muncul di situ. Ya. Jadi kita bisa lihat tapi sayangnya ini bentuknya agak pointer-pointer gitu Bapak Ibu ya. Agak pointer-pointer gitu. Jadi kelihatan banget bahwa ini dibuat oleh AI gitu ya. Nah, saya bisa kembali bertanya kepada ChatGPT karena kebetulan di sini kan nggak ada regresi MLAD apa sih ini tiba-tiba muncul begini gitu Bapak Ibu ya misalnya ya. Saya bisa balik ke Gemini atau ke ChatGPT. Jelaskan tentang ini regresi MLAD apa sih gitu ya. Dia harus bisa menjawab Bapak Ibu ya. Oh, ternyata ada regresi seperti itu. Wah, ini berarti bisa saya tambahkan di dalam naskah saya gitu ya. Nah, ini ternyata sudah cukup panjang lebar gitu Bapak Ibu. Nah, jadi yang saya tunjukkan kepada Bapak Ibu kurang lebih adalah tiga ini dulu. Ya, ChatGPT, Gemini, kemudian ada Perplexity. Bapak Ibu tadi masih bisa coba writeful.com atau writer.me ya itu dekat-dekat juga tapi Bapak Ibu kalau terlalu banyak nanti bingung ya. Jadi cukup ChatGPT aja. Saya kira semua Bapak Ibu di sini sudah punya. Lalu Perplexity mungkin juga Bapak Ibu sudah pernah coba. Lalu terakhir adalah bagaimana kita mencari referensinya. Nah, cari referensinya misalnya ini tadi saya mau menulis ini Bapak Ibu ya. Ini katakanlah saya copy ke MS Word gitu ya. Saya copy ke MS Word. Ini ya karena keterbatasan waktu saya tidak bisa sampai detail gitu. Tapi sudah memberi gambaran kepada Bapak Ibu lah. Moga-moga ya saya atau di sini aja lah. Ini saya lagi coba-coba saya katakanlah tulis di sini edit. Saya Ctrl V di sini. Nah, misalnya saya mengenai regresi MLAD. Saya cari di Google Scholar tadi Bapak Ibu ya tentang regresi MLAD gitu kan. Di sini untuk bahasa Indonesia kayaknya kok masih kurang ya. Ya udah, saya pakai regression gitu ya. Regression. Ini mungkin lebih banyak. Nah, di sini ada MLAD, ini ada MLAD. Nah, Bapak Ibu nanti bisa gabungkan ini dengan aplikasi kayak Mendeley gitu ya. Tapi di sini saya cepat aja karena Mendeley nanti harus saya bahas lagi. Nah, ini saya klik site. Lalu saya pilih apa? Salah satu di sini ya. Misalnya saya pilih apa Bapak Ibu, klik kanan copy. Lalu di MS Word saya tadi saya kasih referensi untuk inilah gitu ya. Saya kasih referensi di sini, referensinya nomor satu ini.
Terus nomor 2 mana? Ini dari Scopus kan? Ini juga dari Scopus ada nyebut MLAD juga tuh. Nah, saya ambil ini juga, saya klik site, klik kanan, copy, saya balik ke MS Word saya tadi, lalu saya taruh di sini, seperti itu, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi untuk sementara saya nabung, referensi-referensi saya di sini. Kalau saya harus menulis secara manual, ya ini nanti saya tinggal tulis di sini. Yang pertama adalah dari Brenner et al. Ini harusnya huruf miring ya Bapak Ibu, 2013. Kemudian dari bawah ada Lambert 2021. Sorry, koma gini kan. Nah, jadi saya sementara begitu Bapak Ibu. Tapi kalau nanti kita pakai Mendeley ya otomatis kita harus pakai reference manager lah gitu ya. Nah, ini referensinya dari sini. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Jadi waktu saya agak berlanjut ini ya, harusnya 1 jam tapi 1 jam 15 menit. Nah, gitu kira-kira Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa memberi gambaran. Kita akan lanjutkan dengan acara berikutnya. Waktu saya kembalikan ke Mas Raffi. Silakan Mas Raffi. Ya Pak Wing, terima kasih. Wah, luar biasa sudah panjang nih Bapak Ibu semuanya materi yang disampaikan oleh Pak Wing. Nah, semoga saya lihat sih tadi udah ada yang nyetet gitu ya, udah ada yang serius gitu ya. Sampai kalau saya sih nyari satu-satu pada apa gitu ya. Ada yang sampai nyampe gini, ada yang sampai nyampe sangat lucu nih Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu semuanya yang tadi benar-benar serius gitu ya, dapat keberkahan juga ya dari ilmu-ilmu yang didapatnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab ya, biar tidak satu arah aja ya. Yang masih penasaran, yang masih pengen tahu gitu ya tentang bagaimana tadi gitu ya, tentang materi yang Pak Wing sampaikan gitu ya. Silakan bisa raise hand ataupun nanti saya bantu jawabnya juga nih di yang kolom Q&A nih, ada beberapa yang belum dijawab juga. Nah, biasanya dalam sesi ini Pak Wing sambil di kolom chat juga tuh biasanya Pak Wing Iya. bosen ya sambil Pak Wing ngebalesin yang di kolom Q&A biasanya sambil kita nunggu yang raise hand. Selain Pak Joko sudah ada juga, saya mau ngasih apresiasi juga nih ke Bapak Ibu semuanya yang sudah menyimak materinya. Dengan apa? Dengan kita game saja kali ya. Nah, coba Bapak Ibu semuanya tuliskan gitu ya di kolom chat. Ini jawabnya yang paling cepat dan paling tepat aja kali ya tentang bagaimana bagaimana pertanyaannya gitu ya. Silakan nanti yang mau ikutan gamesnya bisa dapat ikutan bootcampnya bareng Pak Wing lagi gitu ya, sehari 325.000. Tapi yang misalnya tadi nanti dapat gratis gitu ya. Nah, yang mau dapat silakan jawab pertanyaan di kolom chat ya. Pertanyaannya nih Bapak Ibu semuanya. Tapi pertanyaannya mau yang serius atau mau yang pengetahuan umum nih? Boleh ya, yang mau ikut kuisnya di kolom chat coba. Pengen nanya mau yang serius tentang materi atau tentang ya udah yang umum aja, bukan umum ya, serius. Materi ya, coba kita tentang materi coba ya. Oh, umum, banyaknya umum. Oke, umum aja Kak. Tentang materi dong. Waduh. Sulit nih orang. Enggak apa-apa ya, kita banyak dulu tentang umum ya. Oke nih Bapak Ibu semuanya. Materi tentang tadi ya udah saya ambil jalan tengah ini. Yang ada di materi lalu juga ada di yang umum nih ya. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semuanya, pertanyaannya gitu ya, nih saya menanyakan. Gajah mati, Bapak Ibu semuanya tentu akan meninggalkan gading, betul. Bukan itu pertanyaannya, bentar tentang oke gajah mati meninggalkan gading nih Bapak Ibu semuanya. Lalu juga Bapak Ibu semuanya, ini untuk Pak Adin yang bertanya di kolom Q&A Pak Adin, jadi biar kata tutup gitu ya, biar nanti kita terkumpul juga. Nah, betul itu gajah mati meninggalkan gading nih Bapak Ibu semuanya. Nah, pertanyaannya, ilmuwan meninggalkan buku, betul itu bukan pertanyaannya tapi apa? Nah, nah, berkaitan dengan itu, Bapak Ibu semuanya, kalau gajah terbang, terlihat apanya, Bapak Ibu semuanya? Ayo, ada yang bisa jawab nih. Aduh, saya baru sempat jago lagi. Saya dulu chatnya Bapak Ibu semuanya, saya harus scroll dari yang paling atas ya. Ada yang jawab sarungnya tulisannya. Oke, jawabannya betul ya. Coba saya pengen tahu yang paling atas siapa nih yang paling cepat ya. Pak Ari Cahyono, bener nih yang paling cepat ya. Silakan Mbak Karlina sama Mbak Caca bisa dibantu ya. Catat nih, Pak Ari itu yang paling cepat jawabannya. Bisa ikut bootcamp lagi. Satu pertanyaan lagi kali ya, satu pertanyaan lagi ya. Ekornya, boleh. Oke. Oke, satu pertanyaan lagi biar lebih untuk yang lainnya coba apalagi ya. Nah, sekarang agak serius dikit ya Bapak Ibu semuanya. Oke, pertanyaan terakhir Bapak Ibu semuanya. Tools yang digunakan gitu ya. Ini kayaknya udah umum dari Bapak Ibu semuanya gitu ya. Waduh, belum juga pertanyaannya udah ada jawabannya di ChatGPT. Jadi ya betul itu betul salah satu toolsnya ChatGPT, bukan itu pertanyaannya gitu ya. Waduh, ada yang nyambung gitu ya. Nah, untuk digunakan dalam parafrase tapi harganya lumayan mahal Bapak Ibu semuanya. Apa tuh? Oke, parafrase harganya mahal tadi sempat di-mention sama Pak Wing. Oke, sebentar saya izin tutup dulu ya Bapak Ibu semuanya. Sebentar yang belum dibuka nih. Biar kita lihat pemenangnya. Ada Perplexity, Copilot, dan jawabannya betul Speedwrite ya Bapak Ibu semuanya. Dan jawaban tercepat yang jawab Speedwrite adalah sebentar saya scroll dulu ke atas nih ya. Pak atau Bu, nah ini saya dapat nih. Bu Astri Rumondang. Nah, kayaknya iya benar. Bu Astri Rumondang ya. Mbak Caca bisa dibantu juga ya. Untuk Bu Astri Rumondang bisa ikut di bootcampnya di sana. Nah, itu tentang game singkatnya nih Bapak Ibu semuanya. Saya mau langsung lagi ke pertanyaannya ya. Tadi udah sedikit pemanasan aja biar kita nggak terlalu serius. Nah, saya mau langsung mengajak yang mau bertanya langsung. Tadi sudah raise hand di awal juga. Ada Pak Joko AN. Waduh. Assalamualaikum Pak Joko. Bisa menyalakan mikrofonnya. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya Pak Joko, mungkin sebelum ke pertanyaan bisa perkenalkan diri dulu Pak sama instansinya ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Raffi. Perkenalkan nama saya Joko Andreas Navino, saya di Universitas Pertahanan. Saya sudah beberapa kali ikut Epismak ini dan sudah sering bertemu dengan Pak Wing. Selamat malam Pak Wing. Malam Pak Joko. Menurut saya ini menarik sekali ya. Sampai sekarang saya buku ini masih belum jadi nih setelah sekian lama. Bukan karena susah tapi karena waktunya nih belum. Wah. Jadi, beberapa baru ide selalu ada, cuma untuk menuangkan ini memang butuh perjuangan. Ini kadang-kadang sambil jalan saya coba nulis ini, sekarang sedang ada tahap yang sedang saya tulis ini juga ada latar belakangnya. Baik, pertanyaan saya mungkin tadi yang sudah saya tulis Pak sebagian. Jadi ini ada hal menarik Pak terkait dengan namanya book chapter. Ini juga Ya. hal yang baru lagi. Jadi book chapter ini yang saya maksud adalah sebuah buku kita bisa membuat temanya tapi memang kerjasama dengan luar negeri Pak, dengan luar negeri. Kemudian ada aplikasinya Pak. Kita membuat misalnya temanya katakanlah tentang apa misalnya katakanlah kesehatan. Kemudian kita mulai dari nanti tentang apa misalnya tentang pola makan, pola istirahat, pola. Nah itu kita yang buat temanya, kemudian kita nulis di chapter berapa. Nanti sisanya itu dari aplikasi itu dia mencarikan penulis lainnya. Nah, kita nanti masalah royalti, masalah ini dibahas, termasuk yang mempublikasikan, termasuk ini kita dapat ininya. Jadi ada aturan mainnya. Nah, itu yang tadi saya tanyakan, Pak. Itu kalau yang Bapak jelaskan itu mungkin satu buku itu ada beberapa orang yang tercantum di situ. Ya memang itu juga begitu juga. Tapi ini kaitannya dengan satu chapter itu kita cuma satu chapter aja dalam satu buku itu. Yang lainnya ada dan biasanya memang dengan dari berbagai negara. Nah, ini sudah buku internasional. Nah, ini mungkin saya pikir menarik barangkali informasi ini. Dan ini sudah ada. Saya kemarin dikasih sama menantu saya malah. Oke.
aplikasinya. Jadi barangkali apakah hal ini sudah pernah Pak Wing mungkin apa namanya punya pengalaman, mungkin bisa juga diceritakan apakah bisa juga menggunakan AI, kemudian nanti reviewernya bagaimana. Kalau reviewernya dari dia sih, artinya kita sudah terima bersih saja, terus kemudian nanti itu bisa ditawarkan lah istilahnya begitu. Dari aplikasi itu yang menawarkan, bukan kita. Oke. Itu saja Pak terkait dengan tadi pertanyaan saya yang menulis buku secara bersama-sama itu dalam artian tadi book chapter tapi luar negeri Pak, luar negeri kemudian masing-masing chapter saya pernah ini ada penawaran itu, ditawarin ini book chapter dengan India. Tapi belum belum saya ini Pak, belum saya terima karena apa namanya kegiatannya masih super padat ini. Itu saja Pak, terima kasih atas waktunya Pak Raffi, saya kembalikan, terima kasih Pak Maulana. Oke, nama aplikasinya apa itu Pak? Saya belum pernah dengar yang seperti itu. Kalau boleh disebut. Apa namanya? Nanti saya kirim Pak, kalau sudah ketemu Pak ini saya harus cari-cari dulu nanti kelamaan. Siap, oke. Ya, saya belum pernah tahu, tapi biasanya memang kita bisa minta tolong AI aja buatkan outline untuk buku bersama atau book chapter dengan topik apa gitu ya. Misalnya sosial politik gitu ya, bisa aja. Jadi Pak, saya kira untuk buku yang berbahasa Inggris atau internasional per chapter nanti 15 poinnya. Kalau buku nasional 10 poinnya per chapter ya. Jadi kalau satu chapter ditulis 2 orang ya, yang satu 60%, yang satu 40%. Jadi kalau 10 ya berarti 6 dan 4. Misalnya Pak Joko dan saya menulis, Pak Joko menulis pertama dalam satu chapter di book chapter, ya Pak Joko dapat 6, saya dapat 4. Gitu Pak. Ya menarik, nanti saya tunggu Pak aplikasinya apa, kalau ada nanti kita bisa nulis bareng Pak. Terima kasih Pak Joko. Ya. Oke, siap Pak Joko. Semoga Nokto itu nanti bisa di-share juga aplikasinya ya, biar kita kalau misalnya bagus, nanti terima kasih juga tuh untuk yang lainnya. Nah, selanjutnya ada dari Ibu Zainab nih. Tadi Bapak-Bapak sekarang Ibu Zainab dari Polkesim. Oke, silakan Bu Zainab pertanyaannya. Iya, makasih Kang Rapi atas kesempatannya. Mohon izin Pak Wings Ya. untuk bertanya. Yang pertama mungkin berkaitan dengan tadi Pak Wings sangat menarik materi yang disampaikan oleh Pak Wings. Berkaitan dengan memastikan saja, walaupun mungkin di awal sudah dijelaskan Pak Wings ya. Jadi kalau misalnya kita pengen membuat buku, baik itu monograf maupun referensi, berarti itu bisa kita buat dari hasil penelitian mungkin atau dengan hal yang lain. Itu dalam 1 tahun bisa ya, Pak Wings ya? Bisa ya? Maksimal 1. Maksimal 1 gitu ya. Oh, jadi boleh. Tapi yang diakui untuk cuma kan 1. Oh cuma gitu, gitu ya. Nah terus tadi berkaitan dengan yang dipaparkan oleh Pak Wix, memang menurut Pak Wix kayaknya nggak sesuai nih yang pengertian dari dikti dengan yang dialami untuk pembuatan buku itu. Nah ini pengalaman Pak Wix kemarin itu memang kita mengajukan ke suatu penerbit untuk penulisan buku monograf. Kebetulan kita mengikuti persyaratan dari dikti gitu ya. Jadi ada rumusan masalah, ada hasil pembahasan segala macam. Ternyata dari penerbit itu malah menolak gitu. Pasti, Katanya kalau pasti itu ya Pak Wix ya. Katanya kalau pasti misalnya menarik. gitu ya. Oh katanya alasannya bukan karena tidak menarik, tapi katanya kalau tidak dirubah itu nanti nggak ada ISBN-nya gitu. Jadi kami bingung sendiri gitu, apakah yang mana yang mungkin saran Pak Wing gimana gitu. Kan kita mau memang memenuhi untuk gitu ya, kenaikan pangkat gitu. Jadi gimana ini? Itu yang pertama itu untuk solusinya Pak Wing. Kemudian yang berikutnya, tadi katanya dengan kita menulis itu tadi kan dengan ChatGPT, kemudian Gemini, kemudian juga Perplexity. Itu memang nanti kalau dari segi supaya menghindari tadi apa sih kadar untuk plagiat gitu ya Pak Wing, itu gimana itu? Apakah kita tadi menggunakan speed write tadi atau mungkin hanya cuma perbagian saja kita gunakan atau semua gitu dari semua tulisan kita. Nah, mohon pencerahannya Pak Wing, terima kasih. Oke, iya, kita mencari bahan dari macam-macam Bu ya. Jadi kita cari aja bahan dari macam-macam, referensi kita cari sendiri gitu. Kebetulan ada yang bertanya, emang boleh Pak kita menuliskan referensi nggak membaca isinya? Kalau begitu sih nggak boleh ya. Tapi begini, kita misalnya mau mengutip tentang definisi digital ekonomi misalnya gitu ya. Kita kan bisa menduga paper-paper yang bicara soal itu. Jadi, ini ada paper yang membahas tentang seluk-beluk digital ekonomi. Oh, dia pasti membahas definisi digital ekonomi gitu ya. Lalu, ya udahlah itu kita kutip. Kalau kita nggak yakin, ya di browsing aja. Kita browsing aja. Karena kadang-kadang kita membaca terlalu lama, akhirnya capek sendiri gitu ya. Jadi capek sendiri. Oleh karena itu, ketika kita mencari referensi, ya 1-2 ada yang kita kira-kira, tapi yang lain-lain ya tetap harus kita baca isinya. Terus tadi, Bu Zainab ditolak penerbit. Pasti, Bu. Nggak ada penerbit yang mau menerbitkan buku dengan rumusan masalah dan sebagainya. Bahkan paper-paper Scopus saja nyuruh kita yang bayar kok malahan gitu kan. Jadi mereka sendiri ya nggak mau gitu menerbitkan. Jadi kita yang suruh bayar. Kalau Scopus Q1 itu kan kira-kira antara 25 sampai 50 juta. Gitu kan. Nah, jadi nggak mungkin ada yang mau. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini, Bapak Ibu semua mau menerbitkan buku ini untuk kenaikan pangkat atau untuk cari cuan gitu. Untuk kenaikan pangkat, Pak. Oke, berarti saya harus menerbitkan sesuai dengan ketentuan dikti. Nggak ada yang mau menerbitkan, nah maka kontaklah Mas Raffi. Mas Raffi mau menerbitkan buku seperti ini 60 halaman pakai penerbit Ebismart. Nanti kita paling suruh bayar berapa saya nggak tahu, sekitar mungkin 2 sampai 4 juta tergantung tebelnya buku ya. Kalau bukunya cuma 60 halaman ditambah kata pengantar, daftar isi dan segala macam mungkin jadi 80 halaman. Saya kira nggak mahal-mahal amat ya Mas Raffi ya. Nah, Bapak Ibu terbitkan di situ, Bapak Ibu bayar. Tadi kira-kira berapa saya nggak tahu, sekitar mungkin naik turun ya 3 juta. Bapak Ibu akan terima 10-15 eksemplar lah gitu ya. Ya udah itu untuk kenaikan pangkat. Tapi karena itu penerbitnya Ebismart dan tidak dijual oleh Ebismart kan. Jadi Ebismart dalam hal ini sebagai penerbit aja bertugas menerbitkan buku Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu ingin memasarkan buku Bapak Ibu itu, ya jualah di Google Play Store. Kan Ebismart tidak diminta oleh Bapak Ibu untuk menjualkan. Kalau menjualkan Ebismart juga nggak mau, karena nggak ada orang yang mau beli buku kayak gitu kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu jual aja di Google Playbook, bayarnya mungkin 10.000 atau 15.000 aja harganya. Yang mau beli adalah orang yang ingin bikin buku kayak gitu. Isinya gimana sih kan gitu ya. Jadi kalau mereka beli 10-15.000 saya kira nggak keberatan. Nanti kalau sudah ada bukunya nanti kirimkan ke Ebismart, nanti saya contohkan di acara-acara berikutnya. Ini loh buku monograf atau referensi dari Bu Zainab dari bidang apa gitu ya. Nah, nanti silahkan beli 10.000 atau 15.000 kan Ibu dapat 52%, separuhnya lumayan lah gitu ya. Siapa tahu dalam setahun 2 tahun balik modal. Nah, yang penting ada ISBN-nya. Kalau untuk buku referensi dan monograf. Nah, ISBN kan bisa kita minta tolong ke penerbit. Sekarang banyak penerbit yang bisa begitu, ada yang mahal juga ya 5 juta, ada yang 10 juta gitu. Saya kira yang Ebismart mungkin harganya bersahabat lah gitu kan. Jadi silakan nanti kontak Ebismart. Bahkan kalau Bapak Ibu tidak bisa mengatur settingnya, nanti teman-temannya Mas Raffi di Ebismart banyak yang bisa membantu settingnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa. Jadi gitu Bu, untuk
Makanya saya nggak begitu cocok dengan definisinya dikti, tapi ya kalau Bapak Ibu memang harus begitu, apa boleh buat harus begitu ya. Dan kita Iya, akali dengan cara menerbitkan di penerbit yang bisa bisa membantu. memfasilitasi itu. Nah, salah Iya, satunya Ebisma. pakai Bisma. Oh iya, nanti ya Kang Raffi ya. Heeh. Ini juga berbagi pengalaman juga nih. Kemarin kan Ya, udah coba seperti itu ya bikin buku monograf untuk itu tadi Pak Wings. ya. Ternyata kita kan di sisi lain saya kan nggak ngerti. Saya juga publish gitu di jurnal internasional berputasi. Ternyata malah ditolak katanya udah sudah terpublish di JIPI. Ya akhirnya aduh saya bilang ini sia-sia nih bikin buku gitu. Kalau sudah diterbitkan ya nggak boleh. Oh, nggak boleh. Oh, Problemnya di situ. kurang Ya, kurang pengetahuan kita gitu ini. Ini. Makasih Pak Wings, Oke, makasih sama-sama Kang Bu Zainab. Raffi. Ya, Bu Zainab bisa WA di sini. Nah, Pak Wing, Siap. di kolom Q&A ada yang bertanya tentang penasaran yang di bootcampnya. Nah, mungkin kan ini batch keberapa ya, Pak Wing? Ini mungkin pelatihan yang bukunya keempat ya, berarti Iya. kali gitu ya, tentang penulisan buku bisa diceritain mungkin Pak Wing dari 5 minggu itu materinya mungkin sudah dalam apa, sama biasanya praktek-prakteknya bagaimana gitu. Oke, kalau Bapak Ibu nanti ikut pelatihan yang 5 minggu, itu materinya adalah selain nanti kita review lagi yang kita bicarakan di sini secara singkat, karena biasanya juga ada peserta baru ya. Nanti kita sampai ke hal teknis. Jadi bagaimana kita menyusun outline, dan yang penting juga bagaimana mengerjakan dengan MS Word Bapak Ibu. Jadi MS Word itu kan canggih banget. Jangan mengandalkan setter. Jadi Bapak Ibu, saya mau nulis dengan cara saya nanti biar Mas Raffi yang edit. Susah Bapak Ibu. Mending kita sendiri langsung yang membuat formatnya. Nanti juga saya ajari bagaimana mengatur header, mengatur nomor urut gambar, mengatur daftar isi, subheading, mengatur referensi. Jadi kalau kita di bab 4 misalnya ya, mengenai hal ini sudah dibahas di gambar berapa, di bab 2, di halaman berapa. Nah, itu semuanya nanti tinggal klik-klik aja, keluarnya otomatis semua Bapak Ibu. Jadi nanti naskah buku Bapak Ibu kalau ikut pelatihan, itu sudah siap terbit. Karena kalau setting-setting begitu, apalagi bukunya tebel ya, itu 1 bulan belum tentu kelar loh Bapak Ibu. Ya, tapi kalau dengan saya nanti, Bapak Ibu, nomor halaman, apa subbab, itu nanti kalau dari subbab di bab 3 mau saya pindah di bab 5, itu tinggal drag mouse saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekarang ini, pasti pakai blok copy gitu ya, di blok dulu, di copy paste ke sini. Betul. Waduh, kalau dengan saya nanti Bapak Ibu cukup klik subjudulnya, di drag aja ke sini, sudah pindah semua itu anggotanya. Nomornya sudah berganti semua. Jadi banyak orang yang bilang, oh saya pakai MS Word. Tapi begitu kita lihat, itu MS Word manual. Jadi Bapak Ibu setelah selesai mengikuti pelatihan yang 5 minggu, Bapak Ibu pakai MS Word yang benar. Bukan MS Word yang masih manual, kan? Nulis daftar apa, keterangan gambarnya nanti Bapak Ibu nulis gambar 3.1, ini adalah bagan penelitian. Gitu ya. Nanti di bab 4 kita bilang lagi mengenai hal ini, lihat gambar, oh gambar berapa tadi ya, kita tulis lagi, lihat gambar 3.1, ada di halaman berapa, kita tulis lagi. Enggak, kalau dengan saya semuanya serba otomatis Bapak Ibu. Jadi ketika gambar kita nanti disisipi atau ada yang dihapus, ya ada yang dipindah, nomornya sudah ganti sendiri, halamannya sudah ganti sendiri. Makanya saya menulis buku bisa cepat Bapak Ibu, karena walaupun saya ubah-abrik, saya ubah-ubah, semua nomornya masih otomatis Bapak Ibu. Itulah pakai komputer gitu ya. Nah, pakai Word yang benar kayak gitu. Tapi masih banyak orang yang pakai Excel, pakai Word, pakai PowerPoint, itu sebetulnya masih cara manual. Dipindah sana, blok copy paste, nanti diedit nomornya. Itu nggak boleh ya. Jadi nanti kalau dengan saya, Bapak Ibu jangan berkedip lah. Selama 5 kali acara itu jangan ke toilet, jangan berkedip lah. Kalau iya Bapak Ibu kehilangan banyak. Tapi biasanya Mas Raffi menyediakan rekamannya sih ya, jadi bisa diulang. Tapi kalau Bapak Ibu mengulang juga kadang-kadang kan bosan ya. Aduh, ini sudah saya udah tahu. Tapi bagian yang hilang kemarin yang mana Bapak Ibu juga nggak tahu gitu ya. Jadi Bapak Ibu ikut yang 2 kali ini aja mungkin sudah bisa memetik manfaatnya. Apalagi yang ikut 5 kali, Bapak Ibu pasti akan menjadi makhluk yang berbeda. Itu kira-kira Mas Raffi jawaban saya. Oke, siap Pak Wing. Terima kasih. Nah, saya izin ya Bapak Ibu semuanya coba nih. Untuk yang tadi penasaran gitu ya, silakan gitu ya, udah tahu bagaimana tahap pelatihannya gitu ya. Jadi kita mau bagi-bagi untuk Bapak Ibu semuanya 400 orang, 500 orang dengan yang ada di YouTube gitu ya. Selain tadi harganya gitu ya udah paling murah 325.000 gitu ya. Pelatihannya sudah panjang gitu ya, mendalam gitu ya. Apalagi trainernya Pak Wing luar biasa kita sediakan pengalamannya, buku-bukunya ada, portfolionya gitu ya. Nah, silakan gitu ya untuk yang ikut webinar hari ini jadi 250.000 aja. Gitu. Tapi tahan dulu gitu ya. Enggak sampai sini aja potongannya, Bapak Ibu bisa dicek dulu nih ya tentang bagaimana bootcamp ini gitu ya, pelatihnya trainernya udah pengalaman juga, sampai berarti pelatihan ini udah batch 4 juga, artinya sudah banyak alumni-alumninya gitu ya. Lalu juga Bapak Ibu semuanya cek materinya dan bisa dilihat nih potongan harganya untuk yang ikut di webinarnya. Dalam artian setelah webinar ini beres, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, diskonnya kita tutup lagi. Nah, Bapak Ibu semuanya yang mau diskon lebih lanjut lagi gitu ya, saya mengundang untuk ya udah bundling aja lah biar harganya lebih murah lagi gitu ya. Yang ini nulis buku, yang ini nulis artikel gitu ya, dengan beda lagi trainernya ada namanya profil gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya harganya 399 aja, itu untuk 2 bootcamp. Jadi satu bootcampnya cuma 2 buku gitu ya. 200.000 udah dapat 2 bootcamp, 10 pertemuan, jadi satu pertemuannya sekitar 39.000 atau 40.000 gitu ya. Per jamnya jadi cuma 20.000 aja. Itu ilmunya mahal Bapak Ibu semuanya. Ya boleh lah bilang di sosial media sudah banyak, di TikTok sudah banyak gitu ya, di YouTube tentang pekerjaan, tapi ini beda Bapak Ibu semuanya. Kita ada target khusus, ada tugas-tugasnya, kita pantau juga bagaimana Bapak Ibu semuanya mengerjakan tugasnya, progresnya gitu ya. Nah, ini bedanya dengan Bapak Ibu semuanya belajar mandiri. Di sana nanti ada WA group dengan pesertanya juga, bisa tanya jawab di sana, bisa ngobrol dari relasi Indonesia gitu ya. Nah, silakan kalau misalnya mau ngambil Bapak Ibu semuanya ini 399 untuk 2 bootcamp. Itu yang lebih murah Bapak Ibu semuanya. Atau mau satuan tadi pawingnya aja deh boleh, mau bootcamp buku dengan AI-nya aja gitu ya. Boleh, itu tadi 250.000 gitu ya. Tapi untuk Bapak Ibu semuanya yang perlu rekamannya aja kayaknya 2 hari ini dulu deh saya mau belajar gitu ya. Silakan Bapak Ibu semuanya, kita tidak mau membatasi juga. Kita mau menawarkan pada Bapak Ibu semuanya yang perlu rekamannya, yang perlu materi lengkapnya gitu ya. Untuk apa? Karena Bapak Ibu semuanya kalau misalnya ini hadir doang, silakan akses Bapak Ibu semuanya, bisa nerima ilmunya, manfaat gitu ya, bisa tanya jawab juga. Tadi kita nggak ngebatasi untuk yang bayar enggak gitu. Tapi untuk yang mau rekaman dan juga materi lengkapnya, kita mau seleksi lagi nih. Jadi kita seleksi lagi, yang mau silakan cuma 55.000 aja. Nanti dapat bonusnya juga yang lainnya, dapat dikasih sertifikatnya, dapat dikasih foto-foto artikelnya gitu ya, yang ditampilkan. Silakan Bapak Ibu semuanya. Ini terbatas juga karena kita emang nggak ngejual terlalu panjang-panjang. Jadi kalau misalnya webinar udah beres, udah kita tutup aja. Gitu. Jadi yang mau pesannya dari sekarang, pesannya semuanya di mana, di ebismart.net. Ini bisa rekamannya, dapat materi lengkapnya, dapat kita bonus sertifikatnya juga dan contoh artikelnya. Nah, Bapak Ibu semuanya pesannya di ebismart.net. Kita bareng-bareng Bapak Ibu semuanya kalau misalnya mau pesan ya, ada di linknya di kolom chat juga, ada di kolom chat, ada di WA juga sudah ada gitu di komunitasnya, silakan. Nah, yang atas ini Bapak Ibu semuanya ini yang untuk beli webinar kitnya. Artinya untuk webinar 2 hari ini cukup 55.000 aja. Jadi bukan artinya satu hari satu gitu, 1 hari 55.000 enggak gitu. Jadi ini 55.000 untuk rekaman 2 hari, dapat materi full lengkapnya, dapat sertifikatnya juga, silakan bisa klaim di sini. Tapi untuk yang mau combo Bapak Ibu catat nih, untuk yang mau diskonnya lebih tinggi lagi, jadi cuma 39.000 gitu ya per pertemuannya atau per jamnya, atau ibarat kata per bootcampnya sekitar 200.000 aja, bisa daftar di sini gitu ya. Atau mau satuan dulu deh gitu ya, mau satuan yang buku ataupun satuan yang profil gitu ya, silakan ya Bapak Ibu semuanya bisa di sini. Nah, saya contohkan
nih Bapak Ibu semuanya yang mau beli bundling tadi karena paketnya lebih murah lagi gitu ya. Nah, lihat bisa masukin email aja Bapak Ibu semuanya namanya yang benar gitu ya. Nama lengkap dengan nomor teleponnya dan metode pembayarannya. Bisa lewat virtual akun, bisa lewat e-wallet itu kayak ShopeePay, Dana kayak gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya kalau minimarket kalau misalnya nggak ada aplikasinya. Nah, kalau saya sih biasanya pakai kris aja karena lebih mudah kan semua juga bisa gitu ya. Nah, tinggal klik kris langsung klik bayar. Kita tunggu aja beberapa detik Bapak Ibu semuanya, langsung nanti akan muncul QR-nya. Nah, jadi silakan bisa diikuti untuk Bapak Ibu semuanya yang mau ngambil diskonnya. Nah, ini diskonnya keduanya untuk beli yang satuan 250.000. Nah, ini peserta yang ikut ini udah banyak juga nih Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan sampai kelewatan gitu ya, karena ini akan dilaksanakannya bentar lagi gitu ya. Cuman sekitarnya sebulan ke depan di bulan Juli gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu semuanya. Nah, tadi yang penasaran dengan buku-buku Pak Wing, bisa di sini juga nih, bisa di Shopee ya. Diklik di sini. Nah, sama untuk link utamanya di ebismart.net. Tinggal klik beli sekarang langsung di Shopee-nya kayak gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan lupa kalau misalnya mau tadi penerbitan, Pak Wing sempat mention juga, tinggal buka aja websitenya press.ebismart.id. Nah, di sini kita ada produknya gitu ya, mau penerbitin buku apa, preferensi buku aja, buku monograf juga silakan ya. Nah, waktunya ada paket-paketnya juga, langsung hubungi aja dulu gitu ya. Kita banyak ngobrol-ngobrol dulu, kita Bapak Ibu semuanya tahu layanannya gitu ya. Baru nanti kita share gitu ya, tentang bagaimana dealnya seperti apa. Yang pasti ya kita pengen yang mudah saja Bapak Ibu semuanya, jangan sampai Bapak Ibu semuanya dipersusah gitu ya. Nah, yang mau tentang hasil-hasil dari Ebismart Press itu ini ada nih, ada yang buku fisiknya di Shopee, Bapak Ibu semuanya ini buku-buku Pawi ini sudah banyak gitu ya. Ada juga yang e-booknya. Nah, e-booknya hasil dari pelatihan kita script gitu ya, Bapak Ibu semuanya kita tuliskan dan ini ratusan halaman, bisa beli di sini juga ya. Sama di press.ebismart.id/ebook Bapak Ibu semuanya. Nah, selain itu kita ada produk digital juga custom GPT gitu ya, tapi boleh dicek dulu gitu ya. Lebih lengkapnya nanti ada pelatihan khususnya tentang di si custom GPT ini Bapak Ibu semuanya. Nah, bisa dilihat ya, saya ulangin lagi, yang mau beli satuan boleh, yang mau beli bundling juga boleh, itu lebih murah lagi, yang mau beli rekamannya juga boleh, yang nggak mau beli juga ya nggak apa-apa Bapak Ibu semuanya. Karena Bapak Ibu semuanya udah dapat di webinar hari ini 2 harinya secara gratis. Itu saja Bapak Ibu semuanya ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu semuanya saya mau undang lagi Pak Wing gitu ya dari 1 hari ini. Silakan nih Pak nih untuk ngasih closing statement-nya kepada peserta nih yang semangat. Ratusan orang masih stay di 9. Masih ada pertanyaan satu tuh mungkin bisa kita jawab Mas Rawi. Sedikit sebentar aja. Iya bener nih satu lagi. Boleh. Mohon maaf. Ini satu ini sayang kalau kita tinggal. Siap. Oke, Aulia Rahman, silakan Mas. Oh, kayaknya ini apakah bisa Nggak aktif. Mas Aulia Rahman apakah jadi bertanya atau sudah tidak penjelasan kita? ada Mas Aul? Kayaknya enggak nih Pak Wing. Oke, muka-muka sudah terjawab. Baik. Kalau gitu closing statement ya, Bapak Ibu. Kalau sudah ada gambaran ya silahkan dimanfaatkan. Mas Aul jadi bertanya nggak nih? Nah, jadi ini kayaknya Pak Wing. Baik, terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya terdengar? Suara halo? Terdengar jelas. Saya terdengar? Halo? Ya, Halo, suara terdengar? Halo? terdengar jelas. Terdengar nggak suara kami? Halo? Yang lebih dimatikan dulu Pak Aul yang satunya lagi. Halo? Ya, tadi jadi. Tes. Halo? Terdengar? Dengan kita Pak Aul. Sudah. Silakan mengajukan pertanyaan. Ya, sebentar. Lagi dimatikan yang volumenya beradu ya. Nah, Iya. Nah, baik. silakan Pak. Terima kasih. Oke, boleh Malah tanya mati ini. Malah mati suaranya. Oke. Terima kasih pada Bapak Wing Wahyu Winarno dan Mas Muhammad Rafi. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Hari ini sudah banyak sekali ilmu yang sudah didapatkan. Jadi ini salah satunya yang ingin saya tanyakan adalah, itu kalau misalnya memang kita memakai AI, apakah kemungkinan itu terdeteksi dengan suatu aplikasi khusus memang yang memang bisa mendeteksi AI gitu? Apa terdeteksi atau gimana, Pak? Pak Aul. Oke. Itu begitu cek plagiasinya apakah terdeteksi atau gimana? Terima kasih. Makasih ya. Oke, ya, ada aplikasi yang bisa mendeteksi, misalnya untuk Turnitin itu dia bisa mendeteksi, Quillbot bisa mendeteksi, beberapa aplikasi bisa mendeteksi. Oleh karena itu tadi saya sarankan sebaiknya digabung aja dari sana sini ya, dari ChatGPT ada, dari Gemini ada, dari Perplexity ada, dari kita sendiri ada. Tetapi kalau kita pakai bahasa Indonesia biasanya lebih sulit terdeteksi. Kalau bahasa Inggris lebih gampang. Nah, jadi kalau kita mau bikin tulisan dalam bahasa Indonesia, kita ubah-ubah sendiri aja dengan selera kita kan lebih mudah ya. Terus nanti kalau memang harus berbahasa Inggris baru diterjemahkan lagi ke bahasa Inggris. Kalau masih terdeteksi kita parafrase lagi. Gitu biasanya bisa semakin berkurang. Gitu kira-kira Mas Aulia. Jadi jangan langsung copy paste dari AI ya, karena AI rasanya tetap garing lah gitu. Kalau kita sudah sering membaca dari AI, kita bisa merasakan kok ini bicaranya sangat datar gitu ya. Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang terpadat penduduknya di Indonesia, lalu terdiri dari berbagai golongan etnik, baik dari Indonesia maupun luar negeri dan seterusnya, standar sekali. Tapi kalau dari kita nanti kita tambahi di daerah Bandung itu terkenal dengan kota kembang, disebut kota kembang bukan karena banyak kembang, tetapi karena gadisnya terkenal cantik-cantik. Nah ini kan sudah ada penekanan sendiri gitu ya. Ini agak berbeda. Oleh karena itu memang sangat saya sarankan Bapak Ibu harus ada porsinya lah, ada bagiannya ketika menuliskan ini. Jadi kadang-kadang dibutuhkan emosi. Kalau dengan AI kan boleh dibilang nggak ada emosi di situ ya. Nah oleh karena itu di sini alangkah baiknya kita pakai karangan kita juga. Gitu. Kadang-kadang cukup dengan gampang kita gabung dari ChatGPT, dari Gemini, dari Perplexity, kita gabung nanti nggak nyambung itu. Nah terpaksa kita sambungkan lah. Aduh antara ini dengan ini kok nggak begitu nyambung ya. Nah kita coba dengan kalimat-kalimat penghubung. Namun akan tetapi gitu ya di lain sisi. Nah itu kadang-kadang nggak ada di AI. Oleh karena itu masih banyaklah ruang yang bisa kita isi dengan tulisan dari AI. Gitu kira-kira Mas Aulia ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Yep. Gitu Mas Rafi. Yap, makasih Mas Aulia nih. Semoga bisa mewakili juga pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, mungkin bisa lanjutkan lagi Pak Wing tadi. Ya, baik. Bapak Ibu tadi kan sudah ikut acara malam ini, mungkin sudah ada beberapa yang bisa Bapak Ibu ambil manfaatnya. Jangan lupa besok masih ada, tentu lebih keren lagi. Jadi pokoknya jangan sampai kalau bisa jangan sampai disambil lah gitu ya. Karena waktunya cuma sebentar, Bapak Ibu sudah ikut acara ini, mending konsentrasilah khusyuk gitu ya. Nah, kalau terpaksa masih kurang, kita masih akan menyelenggarakan yang 5 kali. Bapak Ibu tentu akan mendapatkan yang lebih mendalam lagi. Jadi kalau Bapak Ibu masih kurang dengan acara yang 2 kali ini, kami tunggu di acara yang 5 kali. Dan kalau Bapak Ibu nanti kesulitan untuk mencari penerbit, jangan khawatir, Ebismart Press siap membantu Bapak Ibu
dengan biaya yang sangat bersahabat lah gitu ya. Jadi jangan khawatir soal itu. Itu kira-kira Mas Raffi dari saya. Siap, hatur nuhun. Terima kasih Pak Wing. Bapak Ibu jangan lupa besok hadir. Besok masih ada Profesor Suhudi yang akan membagikan bagaimana pengalamannya, lalu juga tentang bagaimana teknik menulisnya. Tadi Pak Wing mention juga tentang bagaimana menumbuhkan emosionalnya. Nah, besok akan kita bahas Bapak Ibu semuanya. So, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai telat-telat lagi karena di awal sudah ada langsung sesi pematerian agar Bapak Ibu semuanya bisa langsung menyimak. Pesan saya silakan ikuti gamesnya, ikuti door prize-nya juga gitu ya, agar bisa dapat tiket gratisnya ya. Jadi silakan sebarkan di media sosialnya, tandai Instagram Ebismart gitu ya, dan Bapak Ibu semuanya dapat bisa berpeluang untuk dapat tiketannya. Kami juga ada absen tercepat, kita hargain Bapak Ibu semuanya karena beliau itu disiplin, udah hadir tepat waktu, jadi kita hargain dengan tiket ini tiap harinya. Besok akan kami umumkan siapa saja yang akan dapatnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu saja di kegiatan hari ini. Saya Muhammad Raffi, mewakili segenap tim yang bertugas untuk hari pertama ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Pamit undur diri, Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Selamat malam, Pak Win. Selamat malam, Mas Terima Win. kasih, Pak Win. Terima kasih. Terima kasih. Love you. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, selamat malam. Rekamannya boleh bisa ya, Mas? Iya, tadi ya rekamannya bisa di Oke, Mas makasih. Raffi mau nanya. boleh. Tadi udah ini klaim yang seminar itu untuk sertifikat itu nanti ya. Prosesnya maksimal Oh ya, oke ya. Makasih. Mas Raffi. Boleh siapa lagi? Bu Herlina. Saya Belina. Ini saya udah daftar yang itu yang apa untuk 5 minggu itu kan. Nah, cuma pada saat masuk ke grup itu katanya udah di setel tautannya yang baru katanya gitu. Oh, baik. Udah berhasil pembayarannya udah berhasil. Boleh Bu. Nanti kita akan cek Bu. Jadi kita invite manual ya Bu ya. Oke, Biasanya. oke. Iya, ya, karena tautannya nggak bisa tadi. Ini ya. Nah, terus yang sertifikatnya itu berbayar juga atau gimana? Untuk yang di bootcamp gratis Bu, itu udah include Oh, semuanya. oke. Ya, kita jangan makasih ya. Saya Siap. ikut manual aja nanti ya, saya tunggu ya. Siap Bu Herlina. Iya, oke. Bapak Ibu Terima kasih. semuanya. Ya, Mas Raffi, banyak. Boleh siapa nih? Izin keluar ya. Ya, yang Saya lagi. ada daftar itu. Halo. Boleh siapa? Gimana? Saya tadi mau daftar yang tadi apa itu? Yang bootcampnya. Pakai komplit tadi. Yang bundling itu. Cuma tadi terlewatkan. Gimana caranya bisa dikirim? Oh, Atau gimana? boleh. Sebentar nih. Nih Ya, untuk yang lain. terlewatkan cara daftarnya itu. Nah, ini Pak, Bapak bisa kunjungi di HP-nya gitu ya, atau di Ebismart. Oh, di situsnya ya? Situsnya ebismart.net, linknya ada di kolom chat Zoom, di WA group juga, gitu, di komunitasnya udah ada juga. Oh, baik. Terima kasih, Mas. Sama Pak, semoga membantu. Ada lagi Bapak Ibu semuanya? Oke, yang lain terima kasih sudah hadir juga. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa di kolom chat dan saya bantu yang berkaitan dengan produk gitu ya. Yang lain kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi bisa melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Bisa baca apa, Pak? Besok belajar masih tentang menulis buku Pak Ronald. Terima kasih. Mbak Desi bertanya, presensinya telat masih bisa nggak tuh? Di Q&A. Masih bisa Pak. Silakan Bu Seperti nah, silakan ya. Di Q&A Bu Desi Putri. Maaf saya telat presensinya apa masih bisa nggak apa-apa Bu Desi. Besok ya hadirnya lebih tepat waktu lagi karena jam 9 kita batas absensinya gitu. Tapi ngerjain kuis aja Bu Desi, bisa dicek di kolom chat ya. Oke. Bertanya masih sama nggak? Linknya mana? Link presensi. Ya, semuanya ada di itu juga ya. Ada di kolom chat juga ya untuk linknya. Nggak apa-apa. Oke, nuhun Pak Wing. Ya, sampai ketemu lagi besok. Terima kasih. Mohon izin keluar dulu. Ya, saya juga kok ini. Terima kasih Bapak Ibu. Ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan bangsa melalui pelatihan penelitian untuk semua. Jadilah yang terdepan, tak perlu ragu. Bergabunglah bersama kami. Pelatihan penelitian dengan kami meraih mimpi teradu. Ebismart, your research partner. Ebismart lembaga nomor 1 yang inovatif. Pelatihan dan penelitian ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan bangsa melalui pelatihan penelitian untuk semua. Jadilah yang terdepan, tak perlu ragu. Bergabunglah bersama kami. Pelatihan penelitian dengan kami meraih mimpi teradu. Ebismart, your research partner. Ebismart lembaga nomor 1 yang inovatif. Pelatihan dan penelitian partisipasi dalam mencerdaskan bangsa melalui pelatihan penelitian untuk semua. Jadilah yang terdepan. Aplikasi tidak boleh dinonaktifkan. Sam, Bapak lihat. Bersama kami. Itunya dulu. Close the program. Penelitian dengan kami meraih mimpi teradu. Ebismart, your research partner. Beyond Combat tayang di video. Randy Pangalila versus KKJ. Saksikan Beyond Combat Showbiz 3 hanya di video.
Sintayong itu lebih ngetop di Indonesia daripada Blackpink atau BTS. Bentar. Ini babak ketiga nih. Berat. Lu mah tanya baik-baik, lu nggak enak jawabnya. Mungkin gue jawabnya realistis. Gue berat tapi masih mungkin kan? Ya, 30%. Enggak Tahu. Supaya peluangnya jadi besar gimana gitu deh. Nggak bisa bro, sepak bola. Sepak bola itu bukan jualan kayak lu. Ya, maksudnya Om Ded itu, lu tuh terlalu Belanda, men. Maksud gue gini. Why don't you one and close the door? Babak 2 Coach Justin. Kalau kan berantem gue nggak bisa ada dia, ya kan? Karena sekarang gue stres dengan perbolaan ini. Sekarang lu sedikit lebih paham nggak tentang perbolaan? Oh paham dong, lo lebih paham. Yang pertama kalau anak nyanyi diganyang, ya kan? Itu yang gue paham nih. Ternyata anak hijau tidak di lampu hijau untuk nyanyi gitu kan? Emang lu diem aja lu, kalau diem aja lu. Ya gue gimana biar biasa dulu. Emang klub bola itu Enggak tahu anaknya sebelumnya. ya tahu. Siapa? Cuma lagunya gue nggak tahu. Ini siapa? Ya penyanyi lah. Dia kan penyanyi bukan? Ya dulu dia Anggota siapa? DPR. Enggak sebelumnya dia itu siapa? Nggak tahu. Emang siapa? Makanya gue diem aja. Emang siapa? Ya udahlah. Gimana kalau? Kenapa dia pengen gitu bro? Coba lu. Orang itu meremehkan publik sepak bola. Jadi publik sepak bola itu hardcore, different cake. Ultras tuh ya. Ultras dalam arti mereka nggak peduli dengan politik, dengan entertainment, dengan apa enggak. Bola is bola. Don't touch our area. Gitu. Nah kalau masuk dengan lagu-lagu yang nggak ada korelasinya, ngamuk lah mereka. Tapi kan sebenarnya lagu pertamanya itu kebiar-kebiar kan? Yang di akhir pertandingan. Ya, itu masih boleh nggak? Jadi sebenarnya itu kebiasaan Ultras itu di terakhir itu pemain itu ada di lingkaran tengah. Betul. Mereka nyanyi. Kalau enggak bagimu negeri itu yang tanah airku. Tidak lupakan itu nyanyi bareng-bareng lah. Indonesia Pusaka itu. Nah ini kan pas mereka udah siap nyanyi, kan biasanya nggak pakai musik tuh bener-bener sama penonton doang. Dinyanyiin lah biar apa namanya memang apresiasi gitu. Terus kebiar-kebiar kan, terus pakai band gitu karena pemain bingung, penonton bingung gitu. Panitia stres, terus kan klarifikasi juga udah panjang kan. Jadi ya tahu deh kalau menurut gua. Tapi kalau nyanyi lagu Rindu gimana? Ya itu kan kalau penjelasan dia kan dia minta turunin tuh lagu itu. Tapi katanya nggak ada larangan kan. Ini kan sebuah ritual yang coba diganti lah. Mungkin dimodernisasi. Atau dimodernisasi enggak, tapi nggak bisa. We do not accept that. Hal kayak gitu don't do that dalam sepak bola. Boleh gue tahu kenapa why-nya aja coach? Ya orang sepak bola itu loyalitasnya tinggi. Satu-satunya faktor yang membuat bangsa ini menjadi satu ya sepak bola. Setelah pemilu fitnah hajar-hajar ke sepak bola, bahkan fans gue yang benci gue sama yang ngefans sama gue, kardus sama domba, ini bersatu untuk dukung timnas sepak bola. Ya, kalau nggak percaya tanya Ganjar lah. Crowd sepak bola kayak apa? Itu kan diremehkan. Ya. Gimana? Dengan bahkan orang politik, orang entertainment itu nggak tergantung juga ya. Menganggap sepak bola itu sebelah mata. Tapi ternyata fansnya dan banyak banget di dan hardcore di Indonesia. Tapi sebenarnya menurut gua kalau ritual dijalanin dulu. Abis itu ya. Silakan Aja. Sekarang banyak penonton bola baru juga. Ya bukan hanya yang dulu lah. Sekarang banyak penonton baru yang udah dikasih julukan juga tuh. Nonton FOMO dan lain-lain. Tapi menurut gua itu hal yang bagus buat bola kan. Tapi karena dia hajar yang ritualnya, jadi itu yang kemudian jadi rame. Kalau kita lihat kan kemarin ada fancam juga kayak di NBA. Yang lo lihat ke muka lo di layar terus disuruh apa itu kan kayaknya adaptasi dari kemarin waktu Piala Dunia basket. Dia pakai itu. Tapi ritualnya biasa pakai DJ segala macam. Tapi kalau itu juga basket. Nah bola ini memang terakhir itu kalau kayak di Islamnya kan mereka yang tepuk tangan ada pakai apa tuh namanya drum. Kalau kita tuh nyanyi itu sebenarnya. Jadi kayaknya gara-gara itu doang tergantikan. Akhirnya kena rujak ya. Anak kan sebenarnya talent ya. Iya, talent. Kan bukan salah nanya. Kasihan aja gue. Ya panitianya juga salah dong. Iya, panitia. Karena mereka nggak peka dan nggak ngerti tentang hal ini kan. Ya menurut gue mirip dengan Toel kan dilempar botol dari yang sama. Itu kan juga pertanyaannya, bagi gue bukan Toelnya. Kok berani nggak datengin Toel? Iya, kontroversinya. Kalau kita kan talent, kalau cocok ya kita berangkat kan gitu. Iya benar sih kalau kita bicaranya gitu. Kalau talent gitu. Tapi untuk gue ada hal yang positif ya. Dalam arti sekarang orang-orang tahu TV, PSSI bahwa you don't dengan orang bola. Macam-macam ya. Jangan macam-macam dengan orang bola. Karena kita nggak butuh apa-apa. Just don't touch our itu sebenarnya privilege-nya kita gitu. Privilege kita dan itu banyak banget. Jangan ganggu. Bener. Ini contoh ya ada salah satu seleb artis yang atau bikin akun tentang bola. Kagak laku bos. Nggak dilihat. Kenapa? Ya karena they don't care. Orang bola itu nggak peduli lu siapa, lu mau ngetok kaya, pintar, ganteng dan lain-lain nggak peduli. Orang bola yang bahas harus dibahas sama orang bola. Iya benar. Paling cewek-cewek lain yang peduli pemain ganteng ya. Iya. Dan itu kan cuma segelintir. Ya, tapi kalau pemikirannya kayak dia semua, kita jadinya segmen bolanya yang nonton yang segitu doang. Betul. Jadi menurut gua memang tetap harus ada pembaruan yang penonton yang tadinya nggak nonton bola ikut tapi tidak merusak, tidak mengganggu ritual-ritual yang memang biasa mereka lakukan. Contohnya kalau kayak pendukung garis keras itu kan mereka nggak mau selfie. Mereka nggak mau ada di tribun itu nggak boleh ada kamera. Mereka gua dulu pernah, padahal gua resmi dari sponsor. Lu sering kan dulu? Gua bawa kamera stadion di rujak gua gitu. Jadi memang ada beberapa sektor yang kita juga jangan sampai mengganggu yang udah menjadi regulasi tidak tertulis. Artinya adaptasinya pelan-pelan lah ya. Betul. Tapi adaptasi harus dong. Menurut gua harus. Ya, perubahan yang lu tadi sebut jangan sampai cuma ini harus ada perubahan banyak orang contoh cewek-cewek. Itu gue setuju, cuman ini kan berjalan secara alami. Oke. Pada saat ada yang protes, oh ini FOMO ya kita jelaskan. Kita lihat di Eropa lah, Eropa Barat lah terutama. Sepak bola itu kan sebuah event yang entertain dalam arti keluarga ke sana, cewek ke sana. Gue dukung cewek-cewek datang lebih baik lebih bagus. Nah, kalau bisa keluarga juga lebih baik ke sana. Tapi ini kan hanya terjadi di timnas. Di level klub belum. Nah, semoga kedepannya terjadi juga di mana sepak bola orang ke stadion itu nyaman dan aman. Tapi kan kalau gini, kalau kita lompat ke cewek-cewek tadi ya. Ini kan kalau sampai jadi grupis juga berbahaya buat buat mereka untuk pemain-pemain ini kan bahaya. Loh, di Paris itu sampai dibikin anjing rantai seks. Supaya nggak terjadi hal seperti itu. Ini kan bukan band. Kalau band ini kan tidak kompetitif. Kalau ini terganggu dengan wanita-wanita itu grupis gila. Kan kembali lagi tergantung reaksi dari pemainnya. Ya reaksi pemain kalau namanya cowok aja, Pak. Enggak, that's not true. Karena lu di timnas itu pasti ada koridor yang sangat ketat di mana lu boleh ngikutin kayak keluar malam atau apa. Enggak boleh semua. Ya berarti harus dijagain kan. Itu udah standar. Semua pemain timnas, zaman gua aja timnas itu udah tahu semua di mana mereka boleh bergerak, di mana tidak. Karena ini kompetitif bro. Betul, but still dia profesional. Ya itu dia. Ada kode etik yang mereka harus dijagain loh. Lu mau cewek tergila-gila sebagainya tapi enggak bisa masuk kamar, enggak bisa begitu. Gua nonton film Rocky Balboa tuh, Rocky-nya setahun kan, dia lagi tinju tiba-tiba ada cewek-cewek datang misalkan. Itu kan pelatihnya kayak gitu tampangnya. Pelatihnya kan marah-marah. Iya kan marah-marah. Get away from here, get away. No girls katanya. Terus dia bilang, no girls, weaken your leg kata gitu. Terus Rocky ngomong gitu terus Rocky bilang, ya but I like those girls. Let them train you.
Tapi dari dulu tuh belum zaman sosmed juga emang udah begitu sebenarnya. Iyalah. Cuman kan nggak Gara-gara sosmed lebih benar, expose. Jadi bisa diam diam. lagi. Maksudnya berarti ketika jadi diawasin begitu ya pemain juga harus lebih aware lah. Iya. Dan betul nggak bisa tergantung sama pemain, ya kan harus ada juga Aturan. harus ada yang ngejaga gitu. Kan kadang-kadang zaman dulu ya kayak pemain itu malah bagaimana biar ngakalin yang jagain itu Iya betul. supaya tetap bisa Wisata dia wisata, masalah ya ya, benar. Ya berarti aturannya harus kuat kan. Betul. Harus ketat. Lu lah taruh di sana terus. Siapa? Yang mau gue polisi apa? Tapi kan lebih seru juga, lebih banyak yang harum yang datang, lebih banyak yang enak. Nggak, you have to know. Ini gue kasih contoh aja ya. Gue puluhan kali keluar negeri waktu itu dengan timnas futsal. I never do stupid things. Kenapa? This is my job. I have to be professional. Sementara yang lain-lain macam-macam. Dan I demand that from my players juga. Nanti kalau udah selesai selalu mau ngapain? Kalau kerja, latihan jangan terganggu emosi. Ya, pokoknya kalau kan kompetitif loh. Lu kehilangan sedikit momen aja lawan lagi latihan. Betul. Itu ya, gue sering banget ngirimin video Kaska. Lu tau gak? Itu kalau di Cina, anak-anak kecil itu, si Tafa nangis loh. Si Tafa Ya, Cina mah gila. Kalau ngegam. Split, tarik gitu kan gue bilang. Nih kamu latihan, malas-malasan, somewhere in China, di situ udah. Ada anak kita di Cina tuh, lagi nangis split. Kayak gila. Oke, bro, tapi ngomongin cewek-cewek tadi. Selebgram tuh kan sekarang banyak artis selebgram duduknya di VIP ya, bukan pemain legend ya. Kalau itu oke. Kenapa nih? Gini, ini budaya Indonesia di mana sepak bola butuh exposure. Oke. Dan exposure itu didapatkan kalau artis-artis datang. Jadi lo oke ya? Baru dari Head and Shoulders Jumbo Saset isi 3 untuk perlindungan ekstra dari ketombe basah dan gatal. Hingga 100% bebas ketombe basah. Move on ke Head and Shoulders Jumbo Saset isi 3. Masalah lu dulu. Oke, enggak masalah. Ya. Cuman yang lu akan tanya kan kenapa enggak mantan pemain? Nah, mantan pemain juga harusnya ada di situ. Kalau mereka ngomong ke PSSI, gue yakin dikasih sama PSSI. Enggak mungkin ditolak. Jadi sebenarnya harus combine. Ya, kan tiket kan sebenarnya ada distribusinya kan. Misalnya di tribun mana itu buat siapa-siapa gitu. Tapi gua memang ini sesuatu yang ini kan Ipo juga ngangkat di IG-nya yang Christian Gonzalez kan. Di tribun. Dan itu tribun jatah Filipina ya. Karena mantunya pemain Filipina. Jadi dia dapat tiket dari mantunya. Berarti dia dapat tiket Gonzalez. Wow. Jadi gue setuju sama itu. Karena ini kejadian dari zaman Kurniawan Wijulianto. Makanya dulu dia saking kecewanya karena mantan pemain seperti dia. Dia mau beli tiket bahkan ke PSSI yang era itu ya. Kurniawan pernah minta ditolak atau tidak? Atau dia nggak pernah minta terus dia beli tiket? Let me finish my statement. Maunya dia mau. Hari ini bukan berbeda. Jadi dia minta informasi untuk beli tiket, bukan minta jatah loh. Oke. Itu pun tidak difasilitasi. Ya harusnya kalau orang tahu diri minta informasi beli tiket kasih Iya lah. loh, dia bukan minta gratis. Karena di waktu itu pemain-pemain selalu ada. Iya. Akhirnya dia buang semua medali dan piala yang pernah dia dapat ketika dia bersama timnas loh. Saking kecewanya. Itu Gonzalez buang medali. Bukan ini Kurniawan. Maksud gue berarti kan itu udah lama. Jangan terulang lagi. Lihat kejadian kemarin berarti masih sama gitu loh. Apakah memang mungkin lupa atau apa? Tapi menurut gue udah mulai harus ada memang memfasilitasi mantan-mantan pemain yang pernah membela timnas yang dianggap juga bisa juga kehadirannya seperti influencer membantu pemain. Itu harus dipikirin sih gitu. Gue rasa kalau mantan pemain timnas salah satu Kurniawan kalau telepon PSSI minta tiket dikasih. Itu dia telepon bro. Ya mungkin era dulu ya, era sekarang feeling gue sih dikasih. Ya kalau itu kan memang lu lebih ke Pak Ete, gue nggak terlalu tahu. Enggak, bukan. Gue lihat PSSI sekarang lebih fleksibel aja. Dari sisi exposure. Kan orang pintar semua sih. Ya siapa tuh dengar ini jadi juga, oh iya ya kayaknya gitu. Tapi intinya adalah pemain timnas, mantan timnas harus duduk di area di mana artis-artis juga ada di situ. Jangan sampai Gonzalez di tribun lagi nih. Ini malah kasihan terakhir videonya Destal gitu. By the way, habis ini gue taping sama Gonzalez tentang ini. Ya. Lu tanya di tes media. Ya gitu, jadi walaupun pemain timnas banyak, tapi maksudnya kan itu dia kan udah pada jadwal. Yang penting selalu dapat giliran lah. Siapa yang bisa untuk datang, siapa yang bisa dikasih tiket, gitulah janganlah dilupakan gitu. Tapi tadi gue menarik ya PSSI makanya partai semua ikut. PSSI kan pendukung PSSI. Hah? Gue pendukung PSSI. Benar, gue juga dukung kan semua ikut. Kita semua ikut. Itu maksudnya. Dukung. Bagus. Kalau PSSI kan kata lu udah pintar-pintar lah beda lah sekarang kan. Tapi itu rumput bopeng kan. Si Tom Hayes sampai lucu banget tuh, ya kan? Gue foto kan. Makanya, ya kan gue selebrasi, kayak orang drifting tapi nabrak gitu kan. Diatur gedubrak gitu. Jadi meme tuh. Ini pertanyaan yang bagus yang banyak orang di luar nggak tahu. GBK bukan punya PSSI dan tidak dikelola oleh PSSI. Artinya PSSI hanya tenan, di mana mereka bayar untuk menyewa. Which is, lu juga bisa, gue juga bisa untuk menyewa GBK asal kita bisa bayar. Jadi artinya rumputnya juga boleh diinjek-injek buat dangdutan. Ya, gini, lu kalau sebagai direktur GBK, lu pasti punya target dong. Lu harus cari duit segini tiap tahun. Nah, salah satu income terbesar adalah konser. Itu terjadi di seluruh dunia, bukannya di Indonesia. Singapura, lu tahu sendiri, Taylor Swift baru datang, gue nonton Bruno Mars, terus dan lain-lain lah. Mereka juga main lawan Korea, kalah 0-7 atau berapa. Rumputnya oke-oke aja. Nah, kenapa? Artinya, orang GBK nggak sanggup kelola ini rumput. Kalau lu nggak sanggup kelola rumput, lu harus punya tanggung jawab moral. Jangan lu kasih mendekati pertandingan. Itu kan duit, bos. Kalau lu merasa duit, lu harus charge ekstra mereka biar bisa diperbaiki. Kalau perlu ganti rumputnya. Atau mungkin dari 2 minggu yang mau pakai konser, jadinya itu ditanggung PSSI. Biar dia nggak sampai 2 minggu. Bisa juga. Mahal tapi. Iya betul. Cuma semua bisa dilakukan. Intinya adalah harus ada solusinya. Ini bukan masalah nggak enak untuk ditonton ya. Gue tanya malu kenapa Indonesia di kandang lawan Vietnam waktu itu ancur-ancuran lapangan kan menang 1-0, away menang 3-0. Karena permainan kita itu butuh rumput yang bagus, rumput yang pendek. Setelah match lawan Irak, gue bikin konten, gue bilang ini rumput ketebalan. Bahkan pemain Irak pun ada masalah, passing kepotong. Karena kalau rumput ketebalan, bolanya nggak ngalir. Jadi rumput yang bagus untuk permainan kayak Indonesia, build up dari belakang, rumputnya harus pendek dan harus basah. Lawan Filipina bukan di Surabaya, gue dengar hujan, jadi basah nggak ada masalah. Cuman kenapa tidak dipotong biar pendek? Kenapa tidak dijis? Karena akses cuma 2. Akses keluar masuk itu cuma 2, harusnya minimal 4.
Tapi kan Jadi bukan stadionnya. Kalau kita menilai stadion, bukan hanya stadionnya. Kan rumputnya juga lagi nggak oke. Kan dipakai Aku buat nggak apa? tahu. Asumsi rumputnya oke. Terlalu bahaya Tapi di situ. bro lu tidak menyelesaikan masalah ini gimana? Ganti rumput. Keluar Surabaya, keluar dari Jakarta. Contoh Surabaya. Oh. Surabaya kan? Yang mereka lakukan untuk di bulan September next game. Nah, kalau di Surabaya rumputnya bagus. Katanya, gue baru dari Surabaya. Gue tanya anak-anak sana. Dia bilang Gelora Bung Tomo itu jauh lebih bagus. Karena nggak dipakai buat konser, murni buat bola aja. Oh, ya, tapi kan memang pasti ya kan rumput tetangga lebih bagus lah ya. Kalau kita di Jakarta kan pasti pakainya buat macam-macam. Jadi jangan ada misunderstanding bahwa ini tanggung jawab PSSI. Enggak. Ini tanggung jawab Berarti GBK. Sinteyong salah dong kalau gitu. Sinteyong salah dong. Salah menurut di lu. mana? Iya dong. Salah Kalau Sinteyong bilang katanya, lain kali yang namanya stadion bola jangan dipakai konser. Nggak bisa. Ya, kalau dia bilang itu salah. Salah, Gue nggak tahu statement ini. Kalau seandainya dia bilang begitu salah. Karena GBK bukan punyanya PSSI. Ya, dan stadion dipakai konser itu terjadi di seluruh dunia, lu tau lah. Emang konser besar kayak siapa lah, Taylor Swift, Stones itu main di mana kalau nggak di stadion? Iya sih. Bruno Mars aja main di stadion. Selevel itu. Jadi nggak make sense juga kalau lu bilang nggak boleh main di stadion. Mungkin dia pikir karena lu nggak bisa kelola rumputnya jadi Iya, kalau bagus jadi main banget, di stadion. satu. Iya. Tapi sebenarnya harusnya ganti rumput gitu ya. Ya salah satu opsi ganti rumput. Ganti rumput lama bagusnya. Sebenarnya bukan ganti rumput ya, Coach, 1-2 tapi minggu. teknologi untuk kan tetap pas konser tuh ada atasnya. Ya kan selalu ditutup sebenarnya. Tapi gimana kalau di luar negeri kok abis ditutup Dibuka setelah bagus. itu masih tetap bagus. Iya. Kok di sini belum ada mungkin yang atau mahal. Oh, di Singapura juga punya di Rome. Nah makanya jadi ada berbagai macam teknik di stadion lain kan. Iya. Kalau mereka bisa tetap abis itu tetap Nah, oke. pelajarilah itu. Kan simpel. Ya kan bukan gua orang GBK. Enggak. Gue ngomong ke Nah, kamera dong. Pelajarilah orang GBK. pelajarilah untuk apa namanya teknologi stadion yang modern. Tapi juga bukan urusan GBK sebenarnya. Urusan GBK. Kan dia mau nyari duit, bro. Enggak, dia harus cari duit. Kalau dia bisa menerapkan teknologi yang bagus, duit akan lebih cepat banyak. Konser bisa beruntun dengan match bola. Gua nggak setuju nih. Kenapa? Gua nggak setuju nih. Orang Indonesia nggak gitu, bro. Orang Indonesia jadi kerja laku. Itu namanya Asian value. Masuk Asian value. Belum Asian Daddy lagi. Anak punya belum Asian Daddy. Orang gini kerja laku. Aku mungkin nggak mau di GBK bro, karena kan ya PSSI kan itu. Kalau GBK siapa? Ya bukan, maksud gue PSSI itu kan memang dia kan satu perkumpulan, satu asosiasi federasi. Ya. Tapi kan juga ada dalam olahraga Indonesia kan. Sementara kan kalau GBK juga punya pemerintah kan. Seknek. Seknek kan. Itu Ya. artinya kan harusnya ada bisa koordinasi lah. Nah, Itu maksud gue. koordinasi mungkin miss di situ. Nah biasanya kan Om ini yang sering koordinasi kan. Gimana kalau jadi gue? Kayak kayak gini gitu. Koordinasi, jadi lancar semua. Bapak cek nggak ikut-ikutan. Saya naikkan. Tapi gue rasa PSSI melakukan step yang benar dengan bermain di Surabaya. Ya, Biar orang bisa lihat. Bisa lihat perbedaannya. rumputnya. Ya. Ya, ya. Salah satu itu. Tapi lu bangga nggak sekarang? Kan udah terbukti nih. Kan waktu itu kan marah-marah mulu tuh. Ini terbukti nih. Satu-satunya ASEAN masuk. Negara Kalau gue bangga udah dari kapan waktu waktu Piala Asia belum selesai aja gue udah bikin video untuk memperpanjang Sintayong. Berarti ini luar biasa. Luar biasa. Luar biasa ya. Beyond our expectation. Ya. Cuma Sintayong nggak suka maling di depannya. Gini. Lu kalau Enaknya mancing dia. kalau pakai dua kata doang. Mancingnya dua doang di mana nih? Ya, gini, enggak. Karena pancingan itu bahaya. Waduh. Jadi gue harus jelaskan biar nggak ada misunderstanding. Nanti potong aja ya. Jadi kalau lu memang kualitas pemain lu seperti ini dan lu tidak bisa dapat striker yang bagus, you have to work with them. Sesimpel itu. Hoki udah beri kesempatan, Sananta diberi kesempatan. Kemarin Dimas coba. Nggak bisa. Emang nggak ada. Itu gimana dong? Ya bermain pemain lainnya harus cetak gol. Bukan kayak kemarin Tonghai cetak gol, Rizky Ridho cetak gol kan bukan penyerang. Bisa cetak gol juga kok. Jadi apa strateginya dirubah? Enggak. Pemainnya dirubah? Enggak. Apa? Pemain tengah dan pemain belakang yang bukan pemain depan Bisa mencetak gol. gol. Tapi tetap jadi catatan Sintayong kan. Absolutely. Dia bilang juga udah bingung. Ya, mau gimana lagi? Kalau lu jadi Sintayong apa yang lu lakukan? Gue sih minum kopi bareng dia ya. Bang siapa ya? Bang siapa ya? Nggak bisa apa-apa juga kan? Iya. Memang kualitas lu segitu aja. Ya sebenarnya kalau ceritanya kita runut ke belakang nih, kalau dulu ceritanya rata-rata tim Indonesia itu pakai 2 striker bro. Ya. Jadi selalu ada satu pemain asing, satu pemain Indonesia biasanya. Era berubah, sekarang rata-rata satu striker. Ya. Which is itu satu striker sama satu pemain belakang biasanya jatahnya pemain luar. Jadi makin sedikit tim yang tim Indonesia yang striker utamanya itu orang Indonesia. Ya, betul. Nah sehingga muncullah Sananta, Hoki ini di tengah yang sedikit sebenarnya dari pemain-pemain kita yang bisa dapat tempat Ya. di timnya sendiri gitu. Nah itu waktu itu alasannya banyak pemain-pemain kita strikernya kenapa nggak banyak yang tajam nih. Nah kan kemudian sekarang ada juga pemain yang dari main di Liga luar kan gitu kan, tapi juga kayaknya belum pas ya Ya. kemampuannya gitu. Jadi Strike juga bukan goal getter. ternyata juga bukan goal getter gitu. Ya. Jadi ini emang puzzle yang harus segera ditemukan karena yang lain kan kayaknya udah pada happy nih dengan performance bahkan di satu pos tuh ada yang udah kebanyakan nih. Sebelah kiri kan sekarang rebutan kan. Ya. Ada Arhan, Patinama, ada si Verdong. segala macam justru belum dapat emang yang di depan ini. Jadi kalau mau dari pembinaan silakan dicari. Ya. Kalau emang mau lihat dari pemain keturunan Diaspora. harus dapat yang pas gitu. Emang nggak gampang. Lama habis pemain kita. Enggak. Kalau Habis. kemarin aja naturalisasi semua kan? Enggak. Iya. Tinggal 3 kita. Asnawi main, Hernando Itu main, tinggal Rizky 4. Ridho main. Tinggal 4. Ya, Tinggal kalau mereka memang levelnya nggak bisa lebih baik, gimana dong? Kan kita semua bermain untuk Garuda. Jadi nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa lah. Kalau sampai semuanya naturalisasi nggak apa-apa. Nggak masalah. Kalau bisa benchnya juga diaspora. Ya orang Nggak ada ngajar juga orang luar ya. Pelatihnya. Kan ya. Ya tapi ini harusnya jadi pemain-pemain yang main di Liga 1 ya harus ada Motivasi. positifnya. Iya, nanti maksudnya kalau semua naturalisasi kan Saingannya. akhirnya pemain-pemain kita yang tadinya mau capek mau naturalisasi. Tapi menurut gua enggak sih. Kalau lihat sekarang kayak Hernando, nggak tahu tentang Martin Paes, tapi Rizky Ridho, Marcelino, kayaknya pemain-pemain yang juga udah membuktikan sama Asnawi di matanya Sintayong bahwa Selevel. lo bisa di situ. Ya. Artinya kalau yang lain juga berusaha untuk seperti itu sih harusnya Ya. punya mental yang sama ya. Berarti harus nunjukin selesai. kualitas lah ya. Kita harus nunjukin kualitas kalau kita nggak kalah sama pemain naturalisasi tersebut. Cuma memang ada juga satu mantan pemain nasional kita bilang gini juga ya ketika akhirnya dengan persaingan seperti itu, jawaban gue simpel ya katanya. Ya kita salah lahir aja di mana negaranya katanya. Maksudnya gini, pemain keturunan yang main di luar kan dia udah terbiasa dengan kompetisi yang segitu berkualitasnya. Ya. Gitu loh. Sementara di sini kan maaf aja nih kan Pak Erick juga baru membenahi kan kualitasnya di sini. Nah, ketika memang akhirnya bersaing, kan memang Ya, secara liganya tuh beda ya. gitu. Jadi benar-benar perlu effort yang gila yang main di sini. Ketika di sana sistem liganya udah cakep banget. Dan mantan pemain itu, benar, gue setuju. Iya kan? Ya, itu masuk akal sih. Karena kalau lu berbakat, lu lahir dari kecil lu nggak dihajar dengan infrastruktur Iya, pembinaan yang benar. iya. Ya, ini yang terjadi. Salah satu kunci sukses itu adalah tempat lahir. Iya, Ya, iya, ternyata ada tuh salah satu kunci sukses tempat lahir. Makanya kalau Anda lahir di sebuah tempat yang sulit memungkinkan untuk sukses, pindah kan gitu. Makanya orang-orang ke Jakarta kenapa? Ya. Mencari kesempatan lebih baik lagi. Tapi kalau infrastrukturnya lebih baik ya jelas lah. Ya, Sekarang genetiknya sama, secara genetik sama, secara bakat sama ya. Yang satu kasih privilege makanan, ini protein, tempat latihan yang gila, jadi ini orang. Ya. Jadi yang satu ya berharap lah berdoa lebih banyak doang Ya, akhirnya itu gitu. ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, harusnya pemain di Liga 1 melihat Asnawi bisa kok.
Arhan bisa, Witan bisa, Rizky Ridho bisa, Hernando bisa. Artinya yang lain juga harus bisa gitu. Betul, tapi maksud gue tadi balikin. Jadi sekarang waktunya juga nih, mudah-mudahan kita bisa kesempatan ini bisa nih ya, gitu kan kita udah di babak ketiga dan ada beberapa peluang lain lah kalau sampai kita di babak ketiga pun gagal gitu. Ya tapi setelah itu tadi, kan makanya lu bilang kan kalau misalnya lu nggak bisa ngundang kupu-kupu ke taman lo harus bikin taman lo bagus, supaya kupu-kupu datang sama. Ya liga kita juga harus begitu, lu harus bikin sebagus mungkin sehingga ya pemain yang ada pun jadi lebih berkualitas. Ini kurvanya seperti ini. Ini pemain timnas yang diaspora, oke? Yang starter lah, bukan yang di bench. Ini pemain lokal. Nanti kan seperti ini. Jadi tambah lama pemain diasporanya menurun, pemain lokalnya tambah naik. Idealnya seperti itu. Tujuannya